penatua dan paviliun semua berada di dekat aula pertemuan besar, dan orang-orang yang datang untuk menghentikan Yun Ce dari terus menyerang Fen Duanhun dan Fen Moji, semuanya adalah murid di dekatnya dengan kekuatan mendalam dari alam yang sangat besar roh dan alam yang sangat mendunia. Tapi musuh level ini, sama sekali tidak memiliki sedikit pun ancaman bagi Yun Ce. Yun Ce menyingkirkan Snow Phoenix, dan membiarkan tubuhnya terendam oleh api surga api yang terbakar tanpa peduli. Seluruh orang itu jatuh, dan bahkan tanpa melihat ke bawah, Dragon Vault menabrak dengan keras ke bawah dengan tangisan berserking. Ledakan. Tanah Burning Heaven Clan mulai bergetar jelas. Bersamaan dengan ledakan jeritan menyedihkan yang mengguncang langit, murid-murid Burning Heaven Clan dalam radius 30 meter semuanya terbang keluar, dengan terbang terjauh ratusan meter jauhnya. Ketika mereka mendarat, mereka terluka parah dan tidak bisa bangun, atau mati saat itu juga. Saat Yun Ce mendarat, sosoknya berubah menjadi sejumput cahaya yang mengalir, dan seperti pisau tajam, dia terjun ke pasukan Burning Heaven Clan yang membanjiri dirinya. Membawa suara melolong dari badai yang turun, kesalahan naga menabrak. Ledakan. Ledakan besar lainnya bergema saat tanah Burning Heaven Clan bergetar sekali lagi. Di bawah serangan pedang tunggal ini, lebih dari 100 murid langsung berubah menjadi roh orang mati. Hanya dua serangan pedang, telah menghancurkan pertahanan psikologis hampir semua orang yang hadir. Jika bukan karena melihatnya secara pribadi, mereka pasti tidak akan percaya bahwa guncangan tanah yang luas sebenarnya disebabkan oleh serangan pemuda ini, dan hanya akan menganggapnya sebagai gempa bumi alami. Bahkan pertempuran antara makhluk peringkat senior dalam sekte tidak akan memiliki kekuatan seperti itu sama sekali. Tidak ada orang biasa di dalam klan surga pembakaran, bahkan rata-rata murid di sini, dapat dianggap sebagai instruktur di dunia luar. Namun di depannya, mereka menjadi bentangan mayat di bawah serangan pedang tunggal. Siapapun yang ingin mati, silakan datang. Dengan raungan marah, Yun Ce mengayunkan pedang yang berat keluar dan kembali. Dengan setiap ayunan pedang yang berat, setidaknya lebih dari 30 murid Burning Heaven Clan akan selalu diterbangkan. Apalagi memblokir serangannya, para ahli ini di alam mendalam spirit dan alam mendalam bumi bahkan tidak bisa menahan gelombang energi residu dari serangannya. Untuk sesaat, semua orang di dalam klan surga yang terbakar dapat merasakan getaran bumi, angin ribut badai, dan gemuruh guntur yang menabrak. Serta darah, anggota badan, dan serpihan tulang yang menari-nari di udara mengotori keluar dari langit. Tidak terlalu jauh, Penatua dan Master Pavilion di aula pertemuan besar muncul pada saat yang sama. Merasakan gelombang ketakutan yang mungkin datang dari Yun Ce, semua makhluk super kuat ini, yang kemegahannya biasanya naik ke langit, merasakan tangan dan kaki mereka menjadi sedingin es, ketika kulit kepala mereka merasakan mati rasa yang hebat. Jadi dia itu Yun Ce. Seorang Penatua berkata dengan suara bergetar. Bagaimana mungkin ada pemuda yang begitu menakutkan? Tidak heran dia benar-benar bisa membunuh Penatua besar. Petik 2. Namun aura energinya yang mendalam jelas hanya pada tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi. Mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan sementara hanya berada di tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi, itu hanya mengerikan. Dentang. Dalam kekacauan, 4 bilah yang terbakar dengan api yang dalam secara bersamaan ditebang ke punggung Yun Ce. Namun suara yang dipancarkan, adalah logam yang mengenai logam. Serangan pedang yang keempatnya jelas-jelas merasa telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka, sebenarnya telah memotong kepelat logam yang sangat keras dan hampir menyebabkan mereka melepaskan pergelangan tangan mereka dari kejut. Dan melihat melalui pakaian terbuka Yun Ce, kulit yang terungkap di dalam sebenarnya hanya memiliki beberapa garis tanda merah yang sangat dangkal. Apalagi luka, bahkan tidak ada setetes darah. Wajah keempat menjadi mengerikan karena ketakutan, dan bola mata mereka hampir muncul di tempat karena syok mereka. Serangan balik Yun Ce tiba seperti tsunami, dan dengan suara besar, tubuh keempat hancur menjadi beberapa lusin bagian saat itu juga. Gelombang energi residu pedang berat itu terus maju, dan langsung memusnahkan selusin murid Burning Heaven Clan yang mencoba untuk bergegas. Tubuh Yun Ce memiliki jalan agung perlindungan Buddha, serta penyempurnaan darah Phoenix dan naga dewa. Belum lama ini, dia juga mendapatkan sumsum murni dari Dewa Naga sendiri, dan sekali lagi dilahirkan kembali. Bahkan jika Yun Ce tidak menggunakan energi yang mendalam untuk melindungi dirinya sendiri, ketangguhan tubuhnya masih jauh melampaui imajinasi dan pemahaman semua orang. Dibandingkan dengan kekuatan serangannya yang sangat sombong, pertahanan tubuhnya jauh lebih sombong. Bisa dikatakan bahwa bahkan jika Yun Ce saat ini ingin mati, itu tidak akan mudah. Jika seseorang fokus menyerang, maka pertahanan mereka pasti akan kurang. Senjata gaya pedang berat sangat ganas, tetapi celah yang mereka tinggalkan juga besar, dan musuh dapat dengan mudah menangkap celah untuk meluncurkan serangan fatal. Bahkan jika kekuatan destruktif seseorang 100 kali lebih besar, tanpa kemampuan yang cukup untuk membela diri, itu masih akan sia-sia. Kekuatan serangan Yun Ce sudah luar biasa tidak normal, sementara kekuatan pertahanannya telah mencapai batas yang tidak terpikirkan. Bahkan jika dia berdiri diam, masih akan sulit bagi para murid Burning Heaven Clan yang menyerang bersama ini untuk menyakitinya. Yun Ce jenis ini, di bawah serangan besar-besaran dari murid Burning Heaven Clan, telah benar-benar menjadi mesin pembantaian yang tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kuat seorang ahli, mereka masih takut akan kewalahan dalam jumlah. Dengan demikian, di wilayah mereka sendiri, Burning Heaven Clan tidak perlu takut pada siapapun. Di mata semua orang, jika Yun Ce berani datang, maka itu hanya akan membuang hidupnya.
Namun aturan ini sepertinya tidak berlaku untuk Yun Ce sama sekali, mengerumuni dan menyerangnya dari semua sisi tidak menekan Yun Ce sedikitpun, tetapi malah seperti secara sukarela menyerahkan hidup mereka baginya untuk dibantai. Junior, mati. Dari belakang Yun Ce, dua aura langit mendalam realem kuat menyerangnya secara bersamaan. Di antara sesepuh dan Pavilion Masters yang telah menonton di sela-sela, akhirnya ada dua yang menyerang. Mengambil keuntungan dari pembukaan saat Yun Ce dikepung, dua bilah mereka digabungkan bersama, saat ujung bilah melepaskan seberkas balok bilah ungu tua, dan langsung menembus ke arah tengah punggung Yun Ce. Ledakan. Yun Ce berbalik dengan kecepatan kilat, dan Kaisar Sesar Naga mendalam lebih dari 10.000 kg berat berayun di belakangnya seperti bulu yang hampir tidak berbobot. Dengan ledakan keras, bilah pisau berwarna ungu yang secara bersamaan dilepaskan oleh dua ahli langit mendalam realem langsung ditumbuk menjadi ketiadaan saat badai dahsyat dari pedang yang berat menabrak dada dua orang itu. Pada saat itu, kedua akhirnya mengerti mengapa setiap kali pedang Yun Ce mengayunkan, itu benar-benar akan menyebabkan bumi bergetar. Itu bukan ilusi, bukan imajiner, karena pada saat itu, mereka merasa seolah dada mereka telah dihancurkan oleh palu Dewa Guntur dari surga. Keduanya terbang mundur ke arah yang sama, dan menabrak tebing gunung lebih dari 300 meter jauhnya. Tebing gunung berguncang, dan dua tubuh ahli langit mendalam realem yang lebih keras daripada batu-batu besar, hancur menjadi beberapa lusin keping pada saat yang sama, dan bercampur dalam proses menghancurkan dan jatuh. Bahkan jika orang tua kandung mereka datang, mereka masih tidak akan bisa tahu bagian mana milik siapa. Elder ke-14. Pavilion Master Duanqi. Gelombang demi gelombang tangisan sedih yang menakutkan terdengar dari dalam klan surga yang membara, dan ekspresi tetua dan pavilion guru itu semakin berubah sekali dan sekali lagi. Mereka tahu kekuatan keduanya dengan sangat baik, namun, di depan Yun Ce, mereka tiba-tiba sangat rapuh. 27 penatua, dan 33 tuan pavilion, ini adalah tulang punggung kekuatan Burning Heaven Clan. Adapun orang-orang yang bisa menjadi penatua atau penguasa pavilion, kekuatan mereka yang mendalam harus semua telah mencapai alam mendalam Sky. Dengan kata lain, dalam Burning Heaven Clan, dari para ahli Sky Deep mendalam yang seperti legenda di dunia luar, masih ada seluruh 60 orang tidak termasuk klan Master Fan Duanhun. Jumlah ahli Sky mendalam realem milik Xiaosek atau Frozen Cloud Asgard pasti tidak kurang dari ini juga, sementara yang milik Heavenly Sword Villa bahkan bisa dihitung hingga digit ketiga. Inilah tepatnya kekuatan dari 4 sekte utama. Mengecualikan jumlah besar dari semua murid mereka, hanya melepaskan kekuatan tulang punggung ini di Sky Profound Realm sudah cukup untuk menghapus semua sekte selain dari 4 sekte utama. Di antara para ahli alam mendalam langit ini dari Burning Heaven Clan, termasuk Fan Duanhun, ada total 7 orang di jajaran Sky Alam Mendalam yang kemudian. Semua yang lain berada di peringkat awal atau menengah dari Sky Mendalam Realm. Yang terkuat, adalah Fan Molly yang setengah langkah ke Kaisar Mendalam Realm. 60 ahli Sky di Pound Realm tidak diragukan lagi merupakan jumlah yang sangat menakutkan dalam akal sehat praktisi mendalam Blue Wind Empire. Tapi di belakang setiap ahli Sky mendalam Realm tunggal, ada membawa sejumlah besar upaya dan sumber daya Burning Heaven Clan. Jatuhnya setiap ahli Sky mendalam Realm tunggal, akan menjadi kerugian yang sangat besar tanpa kecuali. Namun, dari semua ahli Sky Profound Burning Heaven Clan ini, 7 dari mereka telah dibunuh oleh Yun Ce sekaligus. 3 dari mereka, Fan Molly, Fan Duanchang, Fan Moran, adalah 3 dari hanya 7 tahap terakhir Sky mendalam realem ahli yang dimiliki Burning Heaven Clan. Menambahkan 2 orang tadi, di antara 60 praktisi mendalam langit, 9 sudah dimusnahkan oleh Yun Ce sendiri. Ini adalah kerugian besar yang klan surga terbakar sebelumnya tidak akan pernah pikirkan, atau bahkan berani memikirkan dalam mimpi mereka. Para tetua dan master pavilion yang berkumpul bersama semuanya merasakan hati mereka bergetar. Sejenak, tidak ada yang benar-benar berani melangkah maju. Ketika Yun Ce datang, mereka awalnya berpikir itu akan seperti menangkap kura-kura dalam toples, tetapi mereka tidak mengira bahwa umpan itu tidak hanya diculik dengan mempermalukan kehormatan sekte itu tidak memikat seekor domba yang menunggu untuk disembelih, itu malah dipikat dengan seekor serigala ganas yang haus darah, kuat, dan tak terkendali yang tak terbayangkan kuatnya. Sebelum mereka bahkan dapat melukai sehelai rambut pada lawan, mereka telah kehilangan seorang penatua, seorang guru pavilion, dan ratusan murid klan. Di antara mereka, ada banyak keturunan dan saudara mereka. Berdiri setengah jalan di tebing gunung Mortal Parting Heavenly Pavilion, seluruh wajah Fan Juecheng tampak kejang. Dengan mata terbelalak, dia melihat Yun Ce berhasil dipancing, tetapi apa yang dia lihat selanjutnya bukanlah dia dikerumuni dan ditundukkan, dan sebaliknya adalah pembantaian besar yang dilakukan olehnya. Pengepungan dan penindasan dari puluhan ribu murid Burning Heaven Clan, malah menjadi bidang mayat dalam jeritan suram dan tangisan setelah dibunuh oleh Yun Ce sendirian. Membakar Heaven Clan, wilayah mereka sendiri, sebenarnya langsung berubah menjadi rumah jagal Yun Ce untuk pembantaian tanpa pandang bulu. Ketika dia menabrak pengawalnya di Imperial City saat itu, dia belum cocok dengan Fan Duanchang. Bahkan belum sebulan, kekuatannya benar-benar tumbuh dengan tingkat yang mengerikan. Hanya sekarang Fan Juecheng menjadi benar-benar sadar, bahwa penatua agung dan kematian yang lain tidak disebabkan oleh metode licik dan licik Yun Ce. Mereka malah diserang oleh kekuatan sejati dan tulus. Tidak, dengan kekuatan Yun Ce yang saat ini ditampilkan, apalagi satu Fan Molly. Bahkan jika ada 10 darinya, mereka masih akan terbunuh. Kenapa? Mengapa seperti ini? Mata Fan Juecheng menatap lebar, sementara giginya terus membuat suara berderit dari mengepal.
Di paviliun Mortal Parting Heavenly, wajah Fan Juechen juga sama-sama kejang. Melihat Yun Ce dalam pandangannya, bahkan hatinya hampir pecah beberapa kali karena syok. Klan Master, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fan Moji memusatkan semua energinya yang mendalam untuk menekan lukanya. Ketika dia berbicara, suaranya jelas bergetar, Ce Yun ini. Dia hanya seperti inkarnasi Dewa Iblis. Dia belum genap 20 tahun, jadi bagaimana mungkin dia memiliki kekuatan yang mengerikan? Klan Guru, bagaimana kalau kita? Sound mentransmisikan ke semua tetua dan paviliun master sekarang, Fan Duanhun menutupi dadanya dengan tangannya, bernapas berat, mulailah mempersiapkan 9 formasi Deep Pair mendalam. Tidak peduli apa, kita harus membunuh dia hari ini. Petik 2. Mendengar kata-kata, 9 formasi gayung yang dalam, murid-murid Fan Moji sangat mengerut. Merasakan hal mengerikan yang mungkin datang dari Yun Ce, dia sebenarnya tidak menganggap keputusan ini berlebihan. Dia secara paksa mengangguk, baiklah. Jika 9 formasi Deep Pair besar digunakan, bahkan jika dia 10 kali lebih kuat, dia masih akan mati dengan pasti. Bab 332 9 formasi gayung yang dalam. Semua murid klan langit terbakar biasa telah tersebar di retret, karena mereka semua tahu bahwa bahkan jika mereka naik, mereka hanya akan membuang nyawa mereka. Pada saat ini, mereka yang mengepung Yun Ce semua adalah orang-orang dari realem mendalam bumi peringkat menengah. Namun, mereka yang bersama-sama menyerang bersama praktis tidak ada bedanya dengan hanya membuang nyawa mereka. Di bawah pedang berat Yun Ce, mereka dihancurkan dalam kelompok-kelompok seperti tumpukan kayu busuk. Jumlah mereka, paling banyak sedikit menunda langkah maju Yun Ce. Itu bahkan belum setengah seperempat jam sejak Yun Ce mulai mengayunkan pedangnya yang berat, namun tubuh Burning Heaven Clan sudah menumpuk di tanah. Burning Heaven Clan yang bergengsi, khusyuk, dan mengesankan yang seperti tempat suci di mata para praktisi biasa, sangat kacau balau dalam waktu singkat oleh Yun Ce. Ketakutan, jeritan kesengsaraan, dan ratapan abadi dan lolongan yang tampaknya berasal dari Banshees dan roh-roh jahat datang dari seluruh daerah. Pada saat ini, sebuah teriakan dingin tiba-tiba datang dari tempat yang tidak begitu jauh, semuanya, mundur. Orang yang mengeluarkan perintah itu adalah penatua kedua Fan Moji. Di bawah komandonya, anggota Burning Heaven Clan yang mengelilingi Yun Ce merasa seolah-olah mereka mendengar suara dari surga. Kekuatan Yun Ce yang mengerikan dan metode yang kejam, sudah membuat mereka takut akan akalnya sejak lama. Mereka telah memaksa diri untuk menuduhnya, dan segera setelah perintah itu dikeluarkan, semua orang panik mundur seperti gelombang perpisahan. Yun Ce berdiri tanpa bergerak di tempat. Di sekelilingnya, ada bidang tubuh terpotong-potong yang memanjang hingga lebih dari radius 30 meter. Darah di bawah kakinya mengalir seolah-olah sungai, pemandangan yang mengerikan untuk dilihat. Jika mereka tidak melihat ini dengan mata kepala mereka sendiri, tidak ada yang akan percaya bahwa klan langit terbakar dari 4 sekte utama, benar-benar telah diubah menjadi rumah jagal berlumuran darah oleh seorang pemuda yang belum berusia 20 tahun. Yun Ce tidak mengejar mereka, dia juga tidak melanjutkan. Di sekelilingnya, sosok manusia dengan cepat bergerak satu demi satu, dan setelah mereka semua berhenti, mereka sudah membuat formasi pertempuran aneh dengannya di tengah. Sebanyak 30 orang mengelilinginya, di antara orang-orang ini, bahkan yang termuda sudah sedikit lebih dari 40. 9 orang terdekat di sekitarnya secara merata berdiri di 9 lokasi berbeda di sekitarnya, sementara 21 yang berdiri di belakang mereka didistribusikan secara tidak merata. 60 meter lagi di belakang mereka adalah 20 orang lagi dengan wajah penuh konsentrasi, namun mereka tidak mendekat. Semua orang ini menggunakan Burning Heaven Blade. Dan api pada semua Burning Heaven Blades ini semuanya berwarna ungu. Yang mengatakan bahwa kekuatan mendalam dari orang-orang ini. Semua setidaknya di alam mendalam Sky. Hati-hati, ini adalah kekuatan mentransfer formasi mendalam yang diciptakan oleh orang-orang yang telah berkultivasi dalam seni mendalam yang sama. Suara Jasmine tiba-tiba bergema dari benak Yun Ce. Suaranya mengandung nada yang agak suram, formasi yang mendalam ini dapat memungkinkan semua orang di dalam formasi untuk memusatkan semua kekuatan mereka ke tubuh 9 itu. Tidak hanya itu, 9 orang yang mendapatkan kekuatan yang ditransfer tidak tetap, dan dapat bertukar dengan siapapun yang menyerang Anda atau diserang oleh Anda kapan saja. Formasi mendalam ini hanya bisa memiliki kapasitas maksimum 30 orang, mungkin kurang, tetapi tidak lebih dari itu. Bahkan jika kamu membunuh satu di antara mereka, orang-orang di belakang akan segera masuk untuk memperbaiki formasi. Sampai mereka benar-benar menekan dan membunuhmu, atau menyeretnya sampai kamu kelelahan. Petik 2. Yun Ce. Alam langit yang mendalam dari sekte ini semua harus ada di sini. Huff. Hanya untuk membunuhmu sendiri, mereka sebenarnya tidak ragu untuk memobilisasi semua praktisi mendalam langit mereka. Meskipun aku kira kamu adalah musuh terbesar sekte ini dalam sejarah mereka. Jasmine berkata dengan acuh tak acuh. Tepat saat suara Jasmine jatuh, permukaan 9 orang yang paling dekat dengan Yun Ce tiba-tiba menjadi terang. Pada saat yang sama, aura energi mereka yang mendalam semuanya secara instan meningkat beberapa kali lipat. Yun Ce menyipitkan matanya saat tatapannya menyapu semua orang di depannya. Di bawah kaki mereka, ada gambar samar-samar dari formasi yang berkedip. Tekanan besar juga sangat menekan tubuh Yun Ce pada saat ini, membuatnya merasa sedikit terancam untuk pertama kalinya sejak memasuki Burning Heaven Clan. 9 formasi gayung yang dalam, Fan Juecheng mengucapkan dengan suara rendah sambil berdiri di tengah lintasan gunung Mortal Parting Heavenly Pavilion. Ekspresi suramnya yang sebelumnya langsung menyatu untuk mengungkapkan kejutan yang menyenangkan,
kesombongan, dan senyum buas, dan itu bahkan formasi 9 mendalam yang dibangun oleh setiap tetua dan master pavilion. Haha, hahaha, Yun Ce, kau bersulang. Kali ini, bahkan jika Anda 10 kali lebih kuat, Anda masih akan ditakdirkan untuk mati tanpa tanah penguburan. Di antara 9 orang yang paling dekat dengan Yun Ce, yang tertua, seorang lelaki tua yang janggut dan rambutnya telah memutih seluruhnya, menatap lekat-lekat ke arah Yun Ce, dan mulai berbicara dengan suara serius. Yun Ce, itu tidak sampai ini orang tua melihatnya dengan matanya sendiri. Apakah dia berani percaya bahwa orang seperti Anda akan muncul di Kekaisaran Angin Biru? Dengan bakat Anda, masa depan Anda pasti akan cukup kuat untuk mengguncang dunia. Tapi sayangnya, Anda telah melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri dan memprovokasi Burning Heaven Clan saya. Anda telah menggali kubur Anda sendiri, memotong semua prospek masa depan. Anda tidak perlu disalahkan siapapun selain diri Anda sendiri. Tidak adil bagi kami lusinan orang yang bersama-sama membentuk formasi untuk berurusan dengan Anda, tapi... Tutup mulutmu yang tua. Yun Ce menghancurkan pedangnya yang berat di tanah, menyela ucapan lelaki tua itu dengan suara nyaring saat dia mencibir dengan ejekan, sekelompok anjing tua yang menculik dan menyandera orang-orang tak bersalah, hina to the point di mana langit dan bumi akan menghina Anda, sebenarnya akan peduli tentang tidak adil. Omong kosong. Kata-kata Yun Ce membuat pria tua berambut putih itu memerah karena marah. Wajah tuanya berkedut, tapi di depan mata Yun Ce yang dingin penuh dengan jijik, dia sudah tidak bisa mengatakan apapun untuk tetap berada di depan. Setelah seluruh tubuhnya bergetar, dia meraung dengan putus asa, junior kurang ajar. Mati. Sekelompok anjing tua tercela sebenarnya memiliki wajah menggonggong di depanku. Pergi menyalak di neraka. Tubuh Yun Ce tiba-tiba meledak ke depan, dan kesalahan naga menabrak orang tua yang baru saja berbicara dengan suara gemuruh. Di bawah kekuatan mengering yang tak tertandingi, udara di sekitarnya langsung terdorong terpisah, membusuk dalam lingkaran melingkar samar di depan Dragon Vault. Kekuatan di balik serangan ini secara drastis mengubah ekspresi pria tua itu, tetapi langsung kembali tenang. 9 orang di sekitar Yun Ce secara bersamaan dimobilisasi, ketika 9 Burning Heaven Blades yang datang ke semua arah yang berbeda membawa gelombang panas yang sangat panas ke titik di mana bahkan ruang itu hampir mencair dan menyerang Yun Ce. Dentang. Suara keras yang tak tertandingi itu hampir menghancurkan telinga semua orang. 6 Burning Heaven Blades menghantam di atas Dragon Vault pada saat yang sama, dan gelombang energi yang mendalam langsung meledak ke arah luar. Yun Ce mengetuk 4 atau 5 langkah ke belakang saat pergelangan tangannya terasa sedikit mati rasa. Tapi ke-6 orang yang berada tepat di depannya, secara bersamaan diterbangkan terbang sejauh setidaknya selusin meter. Namun, mereka hanya terpesona, dan tidak mengalami cedera substansial apapun. Dan mengikuti saat ketidakseimbangan singkat Yun Ce, 3 garis aura dingin menyerbunya dari belakang, dan 3 Burning Heaven Blades menebas punggung Yun Ce pada saat yang sama. Puff. Darah memercik, terbang keluar dari punggung Yun Ce saat 3 garis tanda darah yang panjangnya setengah kaki dan setengah inci diukir di punggung Yun Ce. Sensasi akut rasa sakit datang dari punggungnya, dan juga langsung membangkitkan sifat ganas Yun Ce. Dengan lolongan ledakan, Dragon Vault membawa serta seruan naga yang marah saat remuk ke belakang. Mengikuti suara keras, 3 Burning Heaven Blades menjawab dan terbang keluar dari tangan mereka. 3 tetua Burning Heaven Clan yang telah melukai Yun Ce juga meledak terbang ke kejauhan. Sebelumnya, 6 serangan gabungan telah benar-benar mengimbangi serangan pedangnya yang berat. Dan serangan dari 3 di belakang, sebenarnya semua membawa luka yang tidak begitu sembrono. Yun Ce mengencangkan alisnya ketika energi yang mendalam di seluruh tubuhnya bergolak panik seperti air mendidih. Formasi pertempuran ini, jauh lebih kuat dari apa dia membayangkan. Ketika Yun Ce sedikit terkejut, kejutan di sisi Burning Heaven Clan bukannya sepenuhnya tidak bisa dihindarkan. Meskipun mereka telah melukai Yun Ce dalam satu pertukaran, tidak hanya nilai serangan gabungan 6 orang bahkan tidak mendapatkan keunggulan, mereka malah semua telah diledakkan oleh Yun Ce. 3 serangan pedang yang berisi semua kekuatan mereka, sebenarnya hanya memotong 3 tanda berdarah yang tidak signifikan. 9 orang ini, bukan ahli Sky mendalam biasa. Di dalam formasi 9 mendalam yang mendalam, tubuh mereka berisi seluruh kekuatan gabungan dari 30 ahli mendalam langit. Mereka benar-benar tidak percaya, bahwa kekuatan dan fisik Yun Ce sebenarnya menakutkan sedemikian rupa. Meskipun mereka sangat terkejut, mereka masih sepenuhnya percaya bahwa sekali mereka telah mengaktifkan formasi 9 mendalam, tidak peduli seberapa kuat Yun Ce bisa, masih mustahil baginya untuk tetap hidup hari ini, karena selain dari Grand Elder dan Grand Clan Master yang telah lama ditarik dari masyarakat, ini adalah kekuatan terbesar Burning Heaven Clan yang bisa mereka keluarkan. Dan ketika dia berada di dalam formasi ini, Yun Ce yang sebelumnya selalu tak terkalahkan memang terluka dalam satu pertukaran. Bab 333 Dragon Soul Domain. Pria tua berambut putih yang telah berbicara dengan Yun Ce sebelumnya hampir terlepas pergelangan tangannya dari tersentak oleh serangan Yun Ce. Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, ekspresinya sama sekali tidak bengis saat dia berkata dengan suara keras, seperti yang diharapkan, kamu memang kuat. Tidak heran bahkan Penatua Agung telah meninggal di tangan Anda. Tapi begitu 9 formasi biduk yang mendalam terbentuk, tidak peduli seberapa keras kamu berjuang, kamu pasti akan mati hari ini. Petik 2. 9 orang secara bersamaan maju, mengayunkan 9 garis naga api berwarna ungu dari masing-masing Burning Heaven Blades mereka, mendorong mereka langsung ke Yun Ce. Orang-orang yang akan mati, apakah kamu banyak?
Dengan raungan nyaring, Yun Ce berdiri di tempat saat kekuatan pedang berat itu dilepaskan dengan gila, dan ledakan Overlord's Fury meledak dalam suara gemuruh. Serangan ini benar-benar menyerang ke 9 orang. Ledakan. Energi besar meledak ketika api ungu memenuhi langit. Sekitar 30 meter area tanah telah diratakan, karena mayat-mayat yang terpotong-potong di mana-mana tersebar ke kejauhan seperti dedaunan yang mati. Atribut pedang yang berat hanya tirani ini. Meskipun serangan Yun Ce ini menabrak 9 orang, ini adalah 9 orang yang kental dengan kekuatan dari seluruh 30 ahli mendalam langit. Itu adalah konfrontasi langsung antara 1 orang dan 30 ahli Sky mendalam. Di tengah-tengah ledakan, ke-9 Burning Heaven Elders itu meledak lebih dari 30 meter jauhnya. Yun Ce tidak bergerak sama sekali dari posisinya, tetapi jejak darah perlahan keluar dari sudut mulutnya. Dalam serangan ini, ia menderita luka dalam. Di seluruh Blue Wind, selain dari Yun Ce, yang mungkin bisa menahan serangan gabungan dari 30 ahli mendalam langit. Meskipun ia menderita luka dalam, ekspresi Yun Ce masih sangat jelas dan tidak sedikit panik. Formasi 9 mendalam yang lebih dalam lebih merepotkan daripada yang dia pikirkan sebelumnya, tetapi jika mereka ingin mengalahkannya, mereka lebih baik tidak berpikir bahwa ini semudah ini. 9 orang yang diledakkan dengan keras meraung bersamaan saat mereka maju lagi. Mereka dari klan yang sama, dibudidayakan dalam Burning Heaven Arts yang sama, jadi di bawah formasi mendalam, dan bersama dengan kekuatan mendalam yang sama, gerakan mereka bahkan lebih identik, tanpa celah melaksanakan kemajuan, mundur, dan kendala bersama. Ledakan, bang, dentang, suara mendesing. Suara ledakan pedang berat memekakkan telinga. Sebuah suara keras yang mengerikan di bawah setiap kali Dragon Vault diayunkan, dan secara bersamaan akan menghancurkan 9 orang yang mengepungnya. Namun, 9 akan segera kembali lagi sebagai api ungu panas yang tak tertandingi datang bersama, dengan kuat menyegel Yun Ce di tengah sambil menekannya langkah demi langkah. Sebagai formasi pertempuran nomor 1 selama 1000 tahun di Burning Heaven Clan, kekuatan 9 mendalam formasi tidak sepele sama sekali. Yun Ce mulai secara khusus menyadari bahwa ia telah dipaksa menjadi pihak yang dirugikan, karena Fen Duanhun dan kulit murid Burning Heaven akhirnya mulai mereda. Bahu kiri Yun Ce telah mengambil serangan lain, dan lukanya cukup dalam untuk melihat tulang. Di bawah rasa sakit yang akut, sifat ganas Yun Ce tiba-tiba meledak. Seperti naga jahat yang sangat marah, sesar naga tiba-tiba memotong ke arah tetua surga pembakaran yang telah memotongnya. Bintang tenggelam Falling Moon, mati. Bang! 5 Burning Heaven Blades yang terhalang di depan Dragon Vault semuanya langsung hancur. Membawa kekuatan yang sangat ganas, Dragon Vault menabrak dada Burning Heaven Clan Elder itu, dan mengeluarkan rongga berdarah sebesar kepala seseorang dari dadanya. Penatua surga pembakaran itu menjerit putus asa ketika dia terbang mundur seperti bola meriam dan menabrak penatua surga pembakaran lain di belakangnya, menghancurkan tulang dada. Bersatu, mereka berdua terbang 150 meter jauhnya. Penatua Mou, Penatua Xinghao. Bahkan di bawah formasi 9 mendalam yang mendalam, sesepuh yang lain benar-benar terbunuh, ini membuat jantung Fen Duanhun berdenyut hingga titik pendarahan. Namun, formasi 9 mendalam yang mendalam tidak terlalu terpengaruh karena ini. Setelah Yun Ce menghancurkan 1 orang mati dan 1 lainnya terluka, 2 lainnya dengan cepat naik untuk mengisi celah, menjadi inti formasi baru yang mendalam. 2 ahli Sky mendalam di luar formasi juga dengan cepat bergabung, memungkinkan formasi 9 mendalam yang masih mempertahankan 30 orang. Sky Wolf Slash. 9 orang sekali lagi melingkari ke arahnya, namun mereka segera berserakan oleh gambar Sky Wolf yang diayunkan Dragon Vault. Keduanya yang baru saja mengisi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk mengayunkan serangan pertama mereka, sebelum mereka berdua menjadi 2 bagian di bawah Sky Wolf Slash pada saat yang sama. Apa? Seluruh tubuh Fen Duanhun bergetar, dan hampir muntah darah di tempat. Keterampilan mendalam yang kuat dari Dewa Sejati masih memungkinkan Yun Ce untuk dengan mudah membunuh lawan-lawannya bahkan di bawah penindasan. Tapi terlepas dari apakah itu Falling Moon Sinking Star, atau Sky Wolf Slash, mereka semua disertai dengan penipisan kekuatan yang sangat besar. Setiap kali 2 skill yang mendalam ini dilepaskan, itu pasti akan mampu membunuh setidaknya 1 dari musuh, namun, lawan bisa langsung menggantikannya, menekannya sekali lagi. Kekuatan formasi 9 mendalam tidak pernah melemah dari awal sampai akhir, tetapi setiap kali dia menggunakan gerakan pamungkas, kekuatan dan udara opresifnya akan sedikit berkurang. Tentang ini, Yun Ce sangat sadar. Tetapi bahkan jika dia tidak menggunakan keterampilan yang mendalam, setiap hantaman pedang yang berat masih sangat menakutkan. Meskipun 9 yang melingkari Yun Ce dengan lemah berada di atas angin, hati setiap orang dari mereka terus-menerus gemetar ketakutan. Perasaan takut ketika kesalahan naga Yun Ce menyerang mereka, bahkan lebih mengerikan daripada mimpi buruk. Dengan kesalahan naga di tangannya dengan berat lebih dari 10.000 kilo, gerakan Yun Ce ditahan. Menambahkan bahwa semua musuh di sampingnya bisa menggunakan teknik mengambang yang mendalam sementara dia tidak bisa, dia selalu tidak bisa melarikan diri dari keterikatan bersama 9. Luka di tubuhnya mulai meningkat, dan tubuhnya berderak dengan garis demi garis tanda berdarah. Tapi dia tidak pernah benar-benar pingsan sejak awal, sebaliknya, orang-orang yang mengelilinginya mati satu demi satu di bawah erupsi kekuasaan yang terputus-putus. Setiap kali bintang tenggelamnya Yun Ce dan bintang serigala Slash dilepaskan, setidaknya 1 orang akan menjadi mayat di tanah. Selain itu, semua korban ini adalah orang-orang di tingkat tetua dan klan Pavilion Burning Heaven. Setiap kali seseorang meninggal, hati Fen Duanhun akan bergetar sedikit lagi.
Setelah yang keenam meninggal, tubuhnya berayun, saat ia langsung berlutut. Sampai sekarang, termasuk Great Elder, seluruh 15 ahli Sky mendalam dalam Burning Heaven Clan telah kehilangan nyawa mereka di tangan Yun Ce. 15. Kehilangan 15 murid biasa, bahkan rata-rata keadaan bumi mendalam realem, akan menjadi tidak penting bagi klan surga pembakaran. Tapi kehilangan 15 penatua dan Master Pavilion, adalah dampak yang sangat berat untuk Burning Heaven Clan. Meskipun Burning Heaven Clan menduduki peringkat sebagai yang terakhir dari 4 sekte utama, mereka selalu yakin bahwa kekuatan komprehensif mereka tidak jauh lebih lemah daripada Frozen Cloud Asgard atau Xiao Sek sama sekali. Namun, Burning Heaven Clan setelah kehilangan 15 ahli Sky mendalam, hampir kehilangan kualifikasi mereka untuk duduk berdampingan dengan Frozen Cloud Asgard dan Xiao Sek. Bahkan jika mereka berhasil membunuh Yun Ce hari ini, kerugian sebesar itu tidak bisa dipulihkan juga. Namun semua ini, dilakukan oleh Yun Ce, dan dia sendiri. Fen Duanhun menggertakkan giginya dengan erat, dan buku-buku jarinya menjadi putih pucat karena mencengkeram. Dia merasakan lebih dari itu, memprovokasi Yun Ce sekali dan sekali lagi, telah membawa mimpi buruk terbesar dalam sejarah Burning Heaven Clan. Jika dia diberi kesempatan kedua untuk memilih lagi, dia pasti tidak akan membiarkan Fen Juecheng untuk menemani Fen Juebi ke turnamen ranking, dan ketika Dewan Tetua bersikeras untuk membunuh Yun Ce, dia pasti akan mencoba untuk menghentikannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi dia tidak memiliki kesempatan kedua. Selain itu, batas Yun Ce, tampaknya jauh lebih dari ini. Dia awalnya berpikir bahwa karena Yun Ce hanya memiliki kekuatan mendalam dari alam mendalam bumi, daya tahannya tentu akan sangat lemah, dan dengan pedang yang berat sebagai senjata, kelelahannya akan lebih cepat. Tapi dia tidak menyangka bahwa meskipun Yun Ce saat ini ditutupi dengan luka, kekuatan pedangnya yang berat masih mendominasi. Meskipun kesembilan yang bersama-sama menyerangnya memiliki keunggulan, mereka tidak pernah bisa sepenuhnya menekannya. Mortal Parting Heavenly Pavilion terletak di tempat tertinggi dari klan surga pembakaran, dan dari sana, orang dapat melihat setiap sudut seluruh klan surga pembakaran dari atas. Xiao Lingqi berdiri di dekat jendela, dan bisa dengan jelas melihat segala sesuatu yang terjadi di bawah ini. Mulai dari saat Yun Ce muncul, tatapannya selalu terfokus padanya, dan tidak bisa lagi bergerak lagi. Melihatnya menderu dengan marah, melihatnya mengayunkan pedangnya yang berat, membuat Burning Heaven Clan yang kuat dan tak tertandingi menjadi sungai darah. C kecil, Xiao Lingqi dengan erat menutupi bibirnya, ketika seluruh tubuhnya bergetar tak terkendali. Sepasang mata menawannya berkilau dengan cahaya samar namun melamun. Itu adalah suara miliknya, dan dia bahkan bisa samar-samar membedakan wajahnya. Namun, dia tidak bisa percaya, bahwa ini benar-benar C kecil yang tumbuh bersamanya, yang selalu membutuhkan perawatan dan perlindungannya. Hah! Star Lotus hangus setan. Yun Ce berteriak dengan marah dengan suara nyaring. Sebuah lotus api meledak di tubuhnya, dan menyapu ke sekelilingnya membawa gelombang panas yang melonjak ke langit. Blokir itu. Seketika lotus iblis Phoenix mekar, gelombang-gelombang panas, menakutkan sampai melampaui imajinasi mereka, bergegas menuju wajah mereka. 9 meraung keras, secara bersamaan melangkah maju sambil dengan gila menyulap semua energi mereka yang mendalam, dan menyapa ke arah kelopak bunga mekar yang datang. Kecepatan mekar The Star Scorching Demon Lotus langsung menjadi lebih lambat, dan mulai berayun tidak teratur dari 9 kekuatan obstruktif yang kuat. Pada akhirnya, sebenarnya perlahan berhenti mekar. Di bawah selusin napas waktu dalam kebuntuan, lotus api tiba-tiba langsung meledak, berhamburan ke bawah kelopak bunga teratai yang hancur di seluruh langit. Kesembilan orang itu juga diledakkan terbang oleh gelombang panas, pakaian dan rambut semua orang sebagian besar terbakar, wajah mereka hangus, dan telapak tangan mereka hangus. Mereka semua dalam keadaan yang sangat menyesal. Beralih kembali ke perspektif Yun Ce, dia, yang merilis Star Scorching Demon Lotus langsung merasakan gelombang kelemahan yang kuat di seluruh tubuhnya. Tubuhnya kendur, dan seluruh orangnya berlutut di tanah dengan satu lutut. Terengah-engah dari mulutnya, keringat di dahinya mengalir keluar seperti mata air, dan noda darah tersebar di seluruh tubuhnya. Yun Ce jelas sudah kelelahan, namun dia benar-benar masih bisa melawan sejauh itu di bawah formasi 9 mendalam, dan bahkan membunuh 6 penatua. Ini sudah merupakan mukjizat yang menakutkan, dan lebih dari sekadar mimpi buruk untuk membuat Burning Heaven Clan mengingat generasi yang akan datang. Orang bisa mengatakan bahwa jika tidak ada formasi 9 mendalam yang mendalam, bahkan jika semua ahli mendalam langit akan membanjiri sekaligus, mereka mungkin semua akan menemui kematian di tangannya. Yun Ce, kematian Anda sudah dekat, mari kita lihat bagaimana lagi Anda masih bisa bertindak sombong. Menutup dadanya, Fen Moji mengarahkan jarinya ke Yun Ce dan meraung keras. Meskipun suaranya dingin dan keras, siapapun bisa mendengar getaran di dalam. Yun Ce mengangkat kepalanya, tangan masih memegang pedangnya yang berat, namun, sedikit senyum dingin bisa terlihat di sudut bibirnya saat dia berkata dengan suara rendah, jika semua orang ini mati, maka, bukankah semuanya akan berakhir? Untuk klan surga pembakaranmu. Petik 2. Tawa dingin Yun Ce mengerikan seperti setan-setan, kata-katanya, lebih seperti kutukan yang paling berbisa, bahkan membuat tetua terbakar surga klan yang gemetar bergidik tak terkendali. Otot-otot di wajahnya tersentak saat dia mengarahkan jarinya pada Yun Ce, dan mengeluarkan suaranya yang paling keras. Dia meraung, kamu benar-benar masih berani membuat pernyataan yang kurang ajar dan berani seperti itu. Penatua dan Pavilion Master, dia sudah panah dekat akhir penerbangannya, cepat bunuh dia dan balas dendam saudara-saudara yang mati di tangannya. Devil Spawn, mati.
9 yang terluka oleh Star Lotus Setan Lotus semua jatuh kembali, dan 9 lainnya maju ke depan pada saat yang sama dengan 9 Burning Heaven Blades mereka masing-masing menusuk ke arah 9 poin vital Yunce. Setiap serangan mereka, semua menyerang untuk membunuh. Mereka ingin menghancurkan Yunce yang menakutkan ini sampai mati segera. Pada saat ini, Yunce tiba-tiba berdiri dengan kesalahan naga di tangannya. Sebuah cahaya misterius berwarna biru tiba-tiba terlepas dari matanya. Di belakangnya, gambar naga berwarna biru tiba-tiba muncul. Naga, jiwa, domain. Mengaum. Raungan naga yang agung dan sombong turun dari langit, jiwa-jiwa gemetar dan membanjiri seluruh dunia. 3 kaki di atas kepala Yunce, sepasang mata berwarna biru yang sama mengerikannya dengan bintang-bintang, dan sedalam langit, tiba-tiba terbuka. Bab 334 C kecil, Anda harus memikirkan aku. 9 yang telah bergegas menuju Yunce semua berhenti di jalur mereka, ekspresi mereka berubah dari kedengkian menjadi kejutan. Setelah itu, mereka tiba-tiba berubah menjadi sangat ketakutan. Mata mereka mulai menyusut dengan cepat dan seluruh tubuh mereka tampak bergetar seperti dedaunan yang tertiup angin. Ini karena seekor naga telah muncul di depan mata mereka. Naga yang sangat besar yang memenuhi langit. Tubuhnya panjangnya ribuan meter dan kepalanya hanya sebesar gunung. Sebuah aura yang tak terlukiskan sangat besar menghampiri mereka dari langit, dan di bawah aura besar ini, mereka merasa sangat kecil seperti butiran pasir dibandingkan dengan alam semesta. Langit menjadi gelap dan gemuruh guntur yang meraung-meraung dari atas, mengguncang bumi dan mengirimkannya ke dalam serangkaian getaran. Seluruh adegan ini praktis sama menakutkannya seolah-olah hari penghakiman tiba-tiba datang. Apa itu? Melihat naga raksasa yang menakutkan di depan mata mereka, dan dunia sebelum mereka yang tiba-tiba berubah, anggota tubuh mereka menjadi lemah, tubuh mereka gemetar, dan mata mereka melotot, mengeluarkan teriakan paling keras yang pernah mereka miliki teriak seumur hidup mereka. Dan naga raksasa itu sepertinya telah mendengar teriakan ketakutan mereka. Kepala besarnya tiba-tiba turun dari langit ketika membuka mulutnya lebar-lebar, menuju ke arah mereka. Ahaha. Ceritan yang dipenuhi dengan ketakutan ekstrim praktis merobek langit, dan para praktisi mendalam langit yang tak tertandingi ini seperti tikus yang ditangkap oleh harimau ganas di bawah kekuatan dan ketakutan seperti itu, tidak mampu menolak sama sekali. Dalam ketakutan mereka, tubuh mereka menjadi lemas, menyebabkan mereka kehilangan semua kekuatan mereka, membuat mereka tidak ada yang lolos. Masing-masing dari mereka terjatuh ke tanah, memegangi kepala mereka secara naluriah dan mengeluarkan teriakan yang sangat menyedihkan dan menakutkan. Bang! Seorang tetua yang gemetar dari klan surga yang membakar memiliki dadanya yang tertembus oleh serangan Yunce, matanya terbelalak ketakutan karena dia ditabrak. Bang! Seorang master pavilion surga klan Burning yang berada di tengah-tengah lolongan ketakutan dipotong menjadi 2 dengan sapuan pedang kesalahan naga. Ledakan. Suara keras terdengar, dan 4 tetua Burning Heaven klan dikirim terbang dalam serangan, langsung menjadi mayat. 9 formasi gayung mendalam telah runtuh sama sekali, dan tanpa kekuatan besar yang diberikan dari formasi yang mendalam, pertahanan mereka hanya sangat lemah sebelum Yunce. Di dalam Dragon Soul Domain, dan di bawah kekuatan yang begitu besar, mereka benar-benar kehilangan semua semangat juang mereka, yang tersisa hanyalah ketakutan. Apalagi melanjutkan serangan mereka pada Yunce, mereka tampaknya bahkan telah benar-benar kehilangan kemampuan mereka untuk melawan dan melarikan diri. Mereka, yang sangat kuat, saat ini seperti domba lemah yang menunggu pembantaian, karena mereka dengan mudah dibunuh satu persatu melalui serangan Yunce. Di luar Dragon Soul Domain, semua yang ada di Burning Heaven Clan sudah benar-benar ketakutan. Yang mereka dengar hanyalah lolongan naga, dan melihat bayangan naga tiba-tiba muncul di belakang Yunce. Setelah itu, mereka melihat bahwa semua orang yang mengelilingi Yunce semua berhenti di tempat mereka, gemetar dari ujung kepala sampai ujung kaki, murid-murid membesar, dan ekspresi di wajah mereka. Seolah-olah mereka menyaksikan pemandangan yang paling menakutkan di dunia. Dan itu juga hampir pada saat ini, cahaya formasi mendalam tiba-tiba menyala, dan formasi 9 mendalam yang menghubungkan semua vena dan pikiran mendalam ahli mendalam Sky. Benar-benar menghilang sekaligus. Yunce bergegas keluar seperti macan tutul liar. Sesar naga dengan gagah menabrak satu demi satu penatua dan penguasa pavilion lainnya. Dan para penatua dan empu pavilion ini semuanya tampak seperti mereka kerasukan setan. Saat menghadapi Yunce, mereka semua jatuh ke tanah dengan ketakutan, hidup mereka berakhir dengan satu serangan pedang di tengah teriakan ketakutan mereka. Mereka tidak menyerang balik, juga tidak melawan. Bahkan setelah kematian, mata mereka masih terbuka lebar, dipenuhi dengan rasa takut yang tampak seolah-olah mereka akan memasuki dunia bawah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mereka akan melihat Yunce kehilangan nyawanya di bawah formasi 9 mendalam, tapi seperti mimpi buruk yang tiba-tiba turun, ahli langit mendalam yang kuat dari klan langit terbakar mereka sebenarnya dibunuh satu demi satu oleh Yunce sambil gemetaran di tempat. Dragon Soul Domain adalah domain mental, tanpa warna atau bentuk. Di luar domain, kecuali kekuatan mental seseorang cukup kuat, mereka tidak akan bisa merasakan apapun yang terjadi sama sekali. Domain jiwa naga yang didirikan Yunce tidak besar, karena semakin besar area, semakin berat pajak yang ada di pikirannya. Itu hanya cukup untuk menyelimuti seluruh formasi 9 mendalam yang mendalam di dalamnya. Dragon Soul Domain bukan domain berbasis serangan yang kuat, juga bukan domain berbasis kontrol seperti Frozen Cloud Domain. Sebaliknya, itu adalah domain mental, yang Yunce tidak pernah bersentuhan dengan sebelumnya.
Dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan domain jiwa naga akan sangat kuat sampai batas tertentu, bahkan Skyrelon Realm yang kuat ini pun kuat. Praktisi akan berubah menjadi domba yang tidak berdaya yang menunggu untuk disembelih, memungkinkannya untuk mengambil nyawa mereka seperti yang dia inginkan sementara mereka gemetar dan gemetar. Kekuatan seperti itu, begitu menakutkan sehingga bahkan dia sendiri diliputi keterkejutan yang dalam. Meskipun itu tidak bisa langsung membunuh orang, atau menyebabkan kerusakan tubuh terhadap target apapun, itu masih jauh lebih menakutkan daripada serangan atau domain kontrol yang diketahui Yunce. Bagaimanapun, ini adalah domain dewa dari Dewa Naga, yang hanya bisa diaktifkan melalui jiwa naga. Namun, domain yang kuat juga akan menghabiskan energi dan konsentrasi yang sangat besar. Terutama begitu juga jumlah kelelahan mental. Setelah hanya 5 napas waktu, otak Yunce sudah mulai menjadi berat, dan dia menunjukkan tanda-tanda pusing yang semakin kuat. Dia samar-samar merasa bahwa dalam kondisinya saat ini, jika dia terus melanjutkan, dia pasti akan menderita serangan mental yang kuat ketika dia menghilangkannya, dan bahkan mungkin pingsan di tempat. Dalam 5 napas waktu ini, seluruh 12 ahli Sky mendalam telah mengakhiri hidup mereka dengan kesalahan naga. Tuan Kemarahan. Sosok Yunce bergegas maju, dan langsung tiba di tempat yang paling terkonsentrasi dengan para tetua dari klan surga terbakar. Dragon Vault dengan keras menabrak, dan Dragon Soul Domain, yang telah dipertahankan hanya beberapa saat, pada saat itu, juga terangkat. Bang! Beberapa lusin meter dari tanah meledak sepenuhnya, meledakkan 6 dari tetua Burning Heaven Clan terbang bersamaan. Di bawah Dragon Soul Domain, tidak hanya tubuh mereka tidak akan memiliki energi mendalam yang ditransfer dari formasi 9 mendalam, tetapi bahkan pertahanan mendalam mereka sendiri telah runtuh di bawah ketakutan. Dalam serangan dari Yunce, 6 tetua Burning Heaven Clan semua meninggal, dan tidak ada yang selamat. Adegan awalnya adalah salah satu kematian Yunce yang akan datang, namun dalam beberapa saat, menjadi 18 penatua dari Sky Mendalam Realm terbunuh secara berurutan seperti sayuran yang dipotong. Perubahan mendadak dalam situasi itu membuat semua orang tidak bisa bereaksi. Lautan kegelapan menyelimuti penglihatan Fen Duanhui, saat dia dengan kasar menyemprotkan seteguk darah segar. Domain naga jiwa diangkat, dan para tetua yang tersisa dan penguasa pavilion tampaknya tiba-tiba terbangun dari mimpi buruk. Mereka tahu bahwa mereka pasti jatuh cinta pada salah satu plot Yunce. Melihat mayat-mayat yang tergeletak di tanah di sekitar mereka, mereka meraung keras, dan bergegas maju dengan marah. Tapi formasi 9 makam mendalam yang runtuh tidak bisa lagi dibangun. Meskipun mereka bergegas ke depan pada saat yang sama, ancaman mereka terhadap Yunce sudah berkurang secara substansial. Dalam kondisinya saat ini, Yunce hanya dibiarkan dengan setengah kekuatan puncaknya, tetapi terhadap para praktisi mendalam langit ini yang tidak memiliki formasi 9 mendalam yang mendalam, tekanan padanya tiba-tiba turun. Dragon Vault menari, dan badai menjerit, menarik orang, satu demi satu, ke pusaran kematian. Di bawah kekuatan pedang Yunce, para praktisi mendalam langit yang namanya mengguncang angin biru praktis tidak bisa mencapai jarak 10 meter dari Yunce. Dan jika mereka melakukan sedikit kontak dengan kesalahan naga, pukulan ringan akan mengakibatkan cedera pedih, sementara yang berat akan mengakibatkan kematian yang sangat kejam. Tak lama, para praktisi mendalam langit ini sudah bingung. Mereka bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup mereka sendiri karena setiap ekspresi mengungkapkan keputusasaan total. Senyum telah lenyap sama sekali dari wajah Fen Juecheng, dan setiap otot di tubuhnya berkedut. Dia menatap secara luas dan kaku saat Yunce membunuh masing-masing pilar Burning Heaven Clan untuk mendukung satu demi satu. Bahkan lebih lagi, dia memotong garis hidup Burning Heaven Clan satu per satu. Tangan dan kakinya sedingin es, dan giginya mengepal ketika gelombang ketakutan yang mendalam mulai menyebar di dadanya. Tiba-tiba, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan berlari seperti orang gila menuju pavilion Mortal Parting Heavenly. Pintu Mortal Parting Heavenly Pavilion ditendang terbuka. Tatapan Fen Juecheng terkunci pada orang Xiao Lingqi dengan tegas saat ia dengan cepat bergegas ke arahnya. Sesosok muncul dengan kabur di depannya, dan Fen Juecheng memblokir jalannya. Pandangannya diliputi dingin, apa yang kamu coba lakukan? Apa yang aku coba lakukan? Tentu saja itu untuk mengambil hidupnya untuk Yunce. Fen Juecheng berbicara, dalam dan rendah, Yunce bersedia datang ke sini untuknya, jadi jelas bahwa dia penting bagi Yunce. Aku akan membawanya sebelum Yunce, dan minta dia mengambil nyawanya sebagai ganti miliknya. Xiao Lingqi bergerak mundur, punggungnya menempel erat ke jendela kayu sementara matanya dipenuhi rasa takut. Langkah Fen Juecheng tidak berhenti, dan bahkan ekspresinya masih sangat tidak berperasaan dan dingin. Aku sudah mengatakan bahwa dia hanya umpan. Itu saja, ini adalah garis bawah yang kami sepakati untuk membawanya ke sini. Selain itu, tidak ada yang diizinkan untuk menyentuhnya. Yunce telah membunuh lebih dari 20 tetua dan Master Pavilion, dan seluruh klan langit terbakar akan dimakamkan di tangannya, namun Anda masih berteriak tentang garis bawah konyol Anda. Scram! Ekspresi Fen Juecheng menyeramkan. Mengangkat lengan kanannya, dia menjatuhkan Fen Juecheng dengan kasar sambil meraih ke arah Xiao Lingqi. Kau meminta kematian. Fen Juecheng menjadi marah, ketika rentetan rantai api panjang keluar dari tangannya, berliku dengan kuat di sekitar Fen Juecheng yang menyerbu ke arah Xiao Lingqi. Pada saat yang sama, tubuhnya bergegas ke depan, saat ia melemparkan dirinya seperti serigala yang ganas. Orang yang mencari mati adalah kamu. Anda adalah sampah sia-sia yang bersikeras untuk mengambil posisi tinggi. Di mata saya, Anda selalu menjadi badut yang konyol dan menyedihkan.
Dengan hanya kemampuanmu, apakah kamu pikir kamu cocok untuk menghentikanku? Petik 2. Bang! Rantai api meledak, ketika Fen Juechen dan Fen Juecheng mulai terlibat dalam pertempuran. Fen Juecheng memicu hasratnya yang mendesak untuk menangkap Xiao Lingqi untuk memaksa Yun Ce, dan Fen Juechen yang didorong oleh keinginannya untuk melindungi Xiao Lingqi serta amarahnya yang meluap-luap dan niat membunuh. Dua bersaudara yang awalnya bergaul agak harmonis, saat ini dipenuhi dengan keinginan membunuh, serangan mereka yang jauh lebih ganas tanpa sedikit pun peluang. Lengan kiri dan kanan Fen Juecheng sudah terluka berat, dan dia juga terluka secara internal. Namun, kekuatannya adalah ranah yang lebih besar daripada dibandingkan dengan Fen Juechen, dan masih sangat cepat menekan Fen Juechen ke posisi yang tidak menguntungkan. Setelah sekitar selusin pertukaran, lidah api menghantam Fen Juechen tepat di dadanya, melemparkannya jauh. Punggung Fen Juechen hancur berkeping-keping ke dinding, menyebabkan dinding terbuka karena meja dan kursi kayu di sampingnya juga cepat terbakar. Sampah! Fen Juecheng tersenyum dengan jijik, meraih ke arah Xiao Lingqi lagi. Siapa yang kau katakan adalah sampah? Tangan api yang sangat besar melonjak dengan marah, dan menabrak wajah Fen Juechen dalam sekejap, memaksanya mundur dengan 3 atau 4 langkah. Fen Juechen juga melompat dari tanah, melemparkan dirinya ke Fen Juecheng seperti serigala yang benar-benar marah. Kau mencari mati. Ekspresi menakutkan menyeramkan muncul di wajah Fen Juechen. Dengan raungan, nyala api di tubuhnya meledak menjadi kehidupan. Tatapan Fen Juechen sangat tajam, dan meskipun tembakannya yang dalam jauh lebih lemah daripada Fen Juecheng, dia sama sekali tidak kalah dalam hal tekanan yang memaksakan. Terlebih lagi, tatapannya bahkan lebih dingin dari ujung pedang. Membiarkan raungan rendah, dia dengan keras kepala menghalangi langkah Fen Juecheng yang maju. Kulit dan daging di tangannya juga terbakar habis oleh nyala api Fen Juecheng, namun dia tidak mengucapkan sepatah kata pun, juga tidak mundur setengah langkah. Hal-hal yang aku, Fen Juechen ingin lindungi. Kecuali, aku mati. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk melakukannya dengan caramu. Jangan berpikir aku tidak akan berani membunuhmu. Dasar sampah tak berguna. Petik 2. Ekspresi Fen Juecheng tumbuh semakin jahat, dan apinya mulai melahap api Fen Juechen lebih cepat. Hampir setengah dari lengannya sudah cukup terbakar untuk secara praktis mengungkap tulangnya, tetapi tetap saja dia tidak menyerah. Api mulai menyebar di luar tangan, lengannya. Xiao Lingqi berdiri di dekat jendela kayu, wajahnya yang lembut telah lama kehabisan warna. Mengenai Fen Juechen, dia awalnya seharusnya dipenuhi dengan kebencian terhadapnya, karena dia adalah orang yang telah membawanya dan ayahnya ke sini, tapi dia telah melindunginya sekali dan lagi. Sampai pada titik di mana dia tidak akan ragu untuk menggunakan miliknya hidup untuk melindunginya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan orang yang tidak berperasaan dan pendiam ini dari lubuk hatinya, tetapi dia praktis telah kehilangan semua kebenciannya pada saat itu, dan itu telah digantikan dengan semacam rasa terima kasih yang rumit. Meskipun energinya yang mendalam tidak dapat dibandingkan dengan keduanya, itu sudah cukup baginya untuk mengetahui bahwa tidak peduli seberapa keras Fen Juechen, dia tetap tidak akan dapat menahan Fen Juecheng pada akhirnya. Pandangannya menyapu, mendarat di jendela kayu saat dia melihat sosok orang yang berjuang dalam pertempuran, berlumuran darah, untuknya. Tiba-tiba, semua ketakutannya lenyap, dan senyum indah yang memikat muncul di wajahnya. "C kecil, kamu harus memikirkan aku." Bang! Dengan pukulan telapak tangan, jendela kayu itu hancur berkeping-keping saat dia dengan cepat melompat, melewati jendela dengan kuat. Menutup matanya, dia membiarkan tubuhnya jatuh. Dia takut mati. Tetapi jika dia digunakan sebagai sandera untuk menangkap Yun Ce, sebagai elemen untuk membahayakan hidupnya, dia lebih suka memilih untuk mati. Bab 335 Formasi Pembakaran Bintang Heavenfire. Suara jendela kayu hancur sepenuhnya ditutupi oleh gemuruh telinga yang memenuhi seluruh klan surga yang terbakar, tidak mampu menarik perhatian siapapun. Namun, seolah-olah indera telepati, tatapan Yun Ce tampaknya telah ditarik oleh sesuatu yang tidak berbentuk, dan tanpa sadar mendongak. Dengan sekilas, dia melihat sosok Xiao Lingqi menerobos melalui jendela. Kekuatan penglihatan Yun Ce saat ini dapat dibandingkan dengan ahli kaisar mendalam, dan dapat dengan jelas melihat bilah rumput dan tanaman lebih dari 300 meter jauhnya, tapi itu masih tidak cukup untuk melihat dengan jelas wajah lebih dari 1 kilometer jauhnya, dan bahkan bentuk tubuh secara kasar dapat dibedakan. Namun, saat tatapannya menyentuh sosok Xiao Lingqi yang jatuh, murid-muridnya langsung melebar ketika jantungnya berdenyut-denyut. Dalam benaknya, dua kata sangat mengejutkan jiwanya. Bibi kecil. Meskipun dia tidak dapat dengan jelas melihat wajah, pakaiannya, atau sosok tubuhnya. Dan hanya bisa melihat gambar kabur, nama bibi kecil muncul di lautan pikirannya dengan intensitas yang tak tertandingi. Karena dia mengenalnya terlalu baik. Selama 15 tahun penuh, mereka tumbuh bersama, tinggal bersama dari pagi hingga malam, dan tidak terpisahkan seperti tubuh dan bayangannya. Waktu yang dia habiskan bersama dengan Xiao Lingqi, bahkan jauh melebihi Sulinger. Menuju penampilan, kepribadian, kesukaan, pandangan, pikiran, dan bahkan aroma, dia akrab dengan kedalaman sumsumnya. Bahkan jiwa mereka sudah hampir saling berjalin sejak lama. Yun Ce sepenuhnya yakin, bahkan jika bibi kecilnya memiliki sihir dari dongeng yang dilemparkan padanya, dan berubah menjadi binatang kecil atau tanaman, dia masih bisa mengatakan itu adalah miliknya segera. Sedikit, bibi. Jatuh dari ketinggian 200 meter tidak akan dapat membahayakan para praktisi di atas roh mendalam realem, tetapi kekuatan mendalam Xiao Lingqi hanya nyaris memasuki realitas mendalam baru lahir saat ini.
Jatuh dari ketinggian seperti itu sepenuhnya cukup untuk menyebabkan kematian langsung. Mata Yunce, setelah sedetik menatap kosong, menjadi merah dalam sekejap karena semua darahnya mengalir ke kepalanya. Dengan raungan eksplosif, dia menyingkirkan Dragon Vault. Tidak lagi peduli tentang apapun di sekitarnya, ia berlari seolah-olah gila. Yunce yang sangat ganas yang membuat mereka bahkan tidak bisa mendekat, tiba-tiba tersebar dari semua niat membunuh, mengungkapkan celah besar. Bahkan pedang berat kaisar hebat yang mengerikan itu disingkirkan. Tiga tetua mendalam langit bergegas ke depan, dan cakar darah pembakaran surga yang keras mereka secara bersamaan menabrak punggung Yunce. Yunce mengeluarkan gerutuan ketika darah mengalir keluar dari sisi mulutnya, tetapi meminjam tiga serangan tetua mendalam langit, dia berlari maju dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, dan menerobos semua pengepungan dari Burning Heaven Elders. Matanya menatap lebar ke titik hampir meledak, lekat-lekat ke Xiao Lingqi yang jatuh. Kecepatannya setelah menyingkirkan Dragon Vault menjadi sangat cepat, tetapi untuk menangkap Xiao Lingqi sebelum dia jatuh ke tanah dengan kecepatan seperti itu tidak mungkin. 300 meter berlalu dengan cepat di bawah kaki Yunce, sementara Xiao Lingqi sudah setengah jalan ke tanah. Di bawahnya, adalah permukaan marmer yang sangat kuat. Jika dia mendarat, hampir tidak ada kemungkinan bertahan hidup. Tangan Yunce meraih ke depan sebagai lolongan menyakitkan terdengar dari mulutnya. Dia belum pernah begitu gila berharap waktu berhenti sekarang. Bibi kecil, bibi kecil. Teriakan Paro pergi ke Xiao Lingqi yang jatuh seolah-olah mereka berasal dari mimpi, dan dia perlahan membuka matanya. Angin menderu di telinganya sangat kuat dan dingin, seperti suara dewa kematian memanggil neraka, namun suara yang dia sangat kenal dan dambakan juga bercampur aduk. Mengikuti arah teriakan itu, tatapannya beralih ke samping, dan dia dengan kabur melihat siluet itu berlari ke arahnya seolah-olah menjadi gila, dan menyentuh tatapannya yang mendesak, panik dan takut. Detak jantungnya sangat ditarik, dan keinginan untuk bertahan hidup dengan cepat terlahir di hatinya. Menutup matanya, dia melepaskan seluruh energinya yang dalam, dan menjaga tubuhnya. Kecepatan jatuh Xiao Lingqi menjadi lebih cepat, dan dia akan menabrak tanah yang dingin dan keras dalam waktu kurang dari 3 napas waktu. Tapi antara Yunce dan dia, masih ada jarak sejauh itu putus asa. UGHAAAH. Api penyucian. Raungan seperti binatang buas keluar dari tenggorokan Yunce, dan gerbang ketiga dibuka dengan paksa. Seketika, lampu merah muncul dari tubuhnya, dan semua energi yang mendalam di tubuhnya mulai membakar mengamuk seolah-olah api, dan semua berubah menjadi kekuatan yang dengan gila mendorongnya maju. Meskipun kecepatan Yunce meningkat tajam, Xiao Lingqi mendekati ke arah tanah dengan kecepatan yang meningkat. Tarian Empyrean Phoenix. Sosok Yunce, seolah-olah berubah menjadi panah api, langsung berlari jarak yang sangat jauh. Tepat setelah itu, lengan kirinya menjangkau, dan kilatan cahaya cian melesat seperti bintang jatuh. Sosok Yunce, seolah-olah berubah menjadi panah api, langsung berlari jarak yang sangat jauh. Tepat setelah itu, lengan kirinya menjangkau, dan kilatan cahaya cian melesat seperti bintang jatuh. Pegangan luar biasa, pergi. Corak penangan yang sangat besar ini ditanamkan dengan hampir semua keyakinan dan harapannya. Tatapannya terpaku erat pada lintasan mendalam menangani yang terbang menuju Xiao Lingqi yang jatuh. Pada saat ini, dia sudah tidak memiliki konsentrasi untuk memperhatikan bahwa warna mendalam menangani saat ini sebenarnya cian. Pegangan yang mendalam berwarna merah ketika dalam kondisi normal, berwarna oranye di bawah kondisi Evil Soul, dan berwarna kuning di bawah kondisi Burning Heart. Setelah ini, pegangan mendalam seharusnya berwarna hijau di bawah Purgatory. Namun pegangan mendalam Yunce dirilis pada saat ini, mengejutkan Qian. Warna Qian yang sama dengan Yun Changhai. Kecepatan handle mendalam jauh melampaui Yunce sendiri, dan melesat maju seperti cahaya yang mengalir dalam sekejap. Namun di mata Yunce, jalur perjalanannya sangat lambat. Aliran waktu, tampaknya melambat secara substansial di mata Yunce pada saat ini. Dengan mata lebar, dia menyaksikan Xiao Lingqi jatuh sedikit demi sedikit, dan menyaksikan menangani mendalam mendekati sedikit demi sedikit. Akhirnya, ketika tidak ada bahkan 2 kaki antara Xiao Lingqi dan tanah, gagang mendalam yang membawa semua harapannya juga bergegas di bawahnya pada saat ini. Bang! Pegangan mendalam menabrak sisi tebing, dan gelombang kekuatan yang tidak terlalu ganas langsung meledak. Badai yang diciptakannya menggeser lintasan jatuh Xiao Lingqi, dan melemparkannya keluar secara horizontal seperti daun yang jatuh tertiup angin. Dan Yunce juga tiba dengan cepat, kedua tangannya memegang erat Xiao Lingqi. Saat itu, seolah-olah dia telah menyelamatkan seluruh dunia. Bang! Suara keras lain terdengar ketika kepala Yunce, yang tidak punya waktu untuk berhenti dengan keras, menabrak tebing batu, dan dia jatuh ke tanah sambil memeluk Xiao Lingqi. Dalam pelukannya, Xiao Lingqi dilindungi dengan kuat oleh energinya yang dalam, dan tidak mengalami kerusakan. Dia dengan cepat duduk, lengannya memegang Xiao Lingqi erat-erat. Detik berikutnya, tatapannya langsung bertemu dengan miliknya. Keduanya membeku pada saat bersamaan, dan pemandangan itu, sepertinya membeku selamanya pada saat itu. Mereka tumbuh bersama, menemani satu sama lain siang dan malam, dan tidak pernah berpisah bahkan untuk sehari. Namun itu 3 tahun yang lalu. Dan 3 tahun pemisahan, bagi mereka, adalah selama dan tak tertahankan seolah-olah 3 abad. Kulit Xiao Lingqi sangat pucat, napasnya juga sangat lemah. Meskipun tubuhnya tidak jatuh ke tanah, dampak dari jatuh dan dampak selembut mungkin dari energi handle mendalam, membuat energi dan aura yang mendalam di tubuhnya menjadi kacau, sementara juga melukai bagian dalam tubuhnya. Jika bukan karena keinginan untuk melirik Yunce, dia pasti sudah pingsan.
Dia menatap Yun Ce dengan kosong, tatapannya mendung dan berkabut seolah-olah dia berada dalam mimpi ilusi. Perlahan-lahan, matanya yang sebelumnya dipenuhi dengan keinginan untuk mati mulai bersinar dengan ekspresi yang semakin banyak. Kegembiraan, kelembutan, tergerak, kepuasan, kepuasan. Dia merasa dirinya dipeluk erat dalam pelukannya. Saat itu, betapa akrab dan biasa itu, tapi kali ini, sudah terlalu lama dari yang terakhir. Berbaring dalam pelukannya dengan tenang seperti ini, dia berhenti mendengar semua suara lain, berhenti merasakan sakit dan kelemahan di tubuhnya, dan melupakan semua bahaya yang baru saja dia temui. Dalam hatinya, hanya ketenangan, kehangatan, dan kebahagiaan yang hanya bisa dia berikan yang tersisa. Sudut bibirnya melengkung sedikit demi sedikit, dan tangan seperti salju jat salju terangkat sedikit demi sedikit, dengan lembut menutupi wajah Yun Ce. Dari dalam bibirnya, suara seperti angin sepoi-sepoi mengalir, "C kecil. Akhirnya kau kembali." Satu kalimat ringan dari beberapa kata ini, sebenarnya telah membuat Yun Ce secara khas merasakan gelombang kepedulian dan kerinduan yang sama besarnya dengan lautan. Saat itu, Yun Ce hampir meledak dengan air mata di tempat. Dan tangan Xiao Lingqi juga jatuh pada saat ini, karena seluruh orangnya benar-benar pingsan. 3 tahun tanpa bertemu, Xiao Lingqi telah tumbuh lebih tinggi, namun pinggangnya menjadi lebih ramping dan lembut. Memeluknya, dia merasa seringan seikat sutra, tanpa rasa berat. Dia telah tumbuh, dari seorang gadis naif berusia 15 tahun, menjadi seorang wanita muda yang anggun berusia 18 tahun. Namun, dia menjadi sangat kurus. Dalam 3 tahun paling berharga dalam kehidupan seseorang, apa yang telah ia alami adalah kesendirian dan kesengsaraan yang tak tertahankan, juga kerinduan dan kerinduan yang menemaninya sepanjang hari dan malam. Yun Ce berdiri, dan diam-diam mengangkat kepalanya. Di paviliun Mortal Parting Heavenly yang tinggi, dia melihat dua sosok yang melihat ke bawah dari atas. Satu, adalah Fen Juecheng, dan yang lainnya, Fen Juechen. Gelombang niat membunuh yang ganas dilepaskan dari tubuhnya, kebencian di hatinya, bergelombang besar seperti ombak lautan. Namun, dia dengan paksa menekan semua niat membunuh dan kebenciannya. Memegang Xiao Lingqi dalam pelukannya, dia memanggil Snow Phoenix Beast yang sudah kelelahan, dan langsung menuju ke arah timur. Dia tidak lagi ingin bertarung. Dia hanya ingin mengambil bibi kecil dengan aman dari sini, sesegera mungkin. Apakah itu kemarahan atau dendam, bahkan jika mereka jutaan kali lebih kuat, mereka tidak sepenting apapun dibandingkan dengan Xiao Lingqi. Sama seperti Yun Ce menyelamatkan Xiao Lingqi, Burning Heaven Clan juga memiliki gerakan besar. Menyebarkan formasi pembakaran bintang Heaven Fire sekarang. Fen Duanhun meraung. Melihat adegan menyedihkan dari tetua dan mayat paviliun yang ditaburkan oleh mayat, dia tidak bisa lagi tetap tenang, karena suaranya menjadi terdistorsi dan keras. Fen Moji, yang juga masih terguncang sangat terkejut oleh perintah ini dari Fen Duanhun, buru-buru berkata, Tapi klan-klan, formasi pembakaran bintang surgawi hanya boleh digunakan ketika sekte bertemu musuh yang dapat menyebabkan kita binasa. Begitu itu digunakan, perlu seluruh 300 tahun untuk membangun lagi. Apakah musuh yang kita hadapi saat ini bukan salah satu yang bisa menyebabkan kita binasa? Fen Duanhun dengan marah menggertakkan giginya dengan erat, Yun Ce harus mati. Kalau tidak, jika dia pergi hari ini, klan surga burning kita pasti akan menemui bencana akhir kita. Cepat, pergi. Iya. Kalian semua, enyahlah. Yun Ce mengendarai Snow Phoenix dan dengan cepat terbang. Karena Snow Phoenix sudah dalam kondisi sangat lelah karena bergegas tanpa henti selama 3.000 km, setelah dipanggil lagi, kecepatan terbangnya tidak terlalu cepat, dan ketinggian terbangnya juga hanya kurang dari 30 meter. Namun di tempat dia bergegas ke sana, tidak ada penatua yang menyambutnya. Sebaliknya, mereka semua dengan tergesa-gesa lari jauh seolah-olah membiarkannya pergi seperti yang dia inginkan. Sementara dia yang sekarang sangat kehabisan kekuatannya, dan juga memiliki seseorang di dadanya, itu seharusnya kesempatan terbaik bagi klan surga membakar untuk menyerangnya. Pada saat ini, peringatan Jasmine tiba-tiba bergema, formasi mendalam berbasis serangan yang siap diluncurkan tiba-tiba muncul di depan Anda. Kekuatan formasi yang mendalam, cukup untuk memusnahkan seseorang pada tahap selanjutnya dari Kaisar Mendalam Realm. Kata-kata Jasmine membuat hati Yun Ce tiba-tiba menjadi dingin. Memusnahkan Kaisar tahap akhir Realm. Dalam Burning Heaven Clan, sebenarnya ada formasi mendalam yang mengerikan yang tersembunyi. Seperti yang diharapkan, warisan For Major Sekte tidak bisa diabaikan. Namun, nada suara Jasmine mereda setelahnya, dan menyeringai menghina, formasi mendalam ini, adalah murni. Formasi api yang mendalam. Tidak lama setelah suara Jasmine jatuh, formasi mendalam besar berwarna ungu tua tiba-tiba muncul dari tanah di bawah Yun Ce dan mulai dengan cepat berputar. Di ujung formasi yang dalam, lebih dari 30 pilar ungu tua tiba-tiba melonjak menuju langit. Setiap pilar api setebal 5 kaki, dan lebih dari 100 meter, mengelilingi Yun Ce dan Xiao Lingqi yang tidak sadar di tengahnya. Bab 336 membakar klan surga di jurang kehancuran. Formasi mendalam di bawahnya berputar, dan beberapa puluh pilar api melonjak ke langit, menutup semua rute maju dan mundur Yun Ce. Suhu tinggi yang dilepaskan oleh pilar api ini lebih dari selusin kali lebih menakutkan daripada para tetua surga bakar Yun Ce yang pernah berselisih dengan pedang. Di luar formasi yang mendalam, raungan keras penuh kebencian datang, Yun Ce, mari kita lihat bagaimana Anda masih bisa bertindak kurang ajar sekarang. Karena bahkan 9 formasi di per mendalam tidak bisa membantu Anda, maka mati saja di bawah formasi pembakaran bintang Heaven Fire ini.
Untuk bisa mati dalam formasi pembakaran bintang Heavening Clan surga klan kami, Anda dapat menganggap hidup Anda layak. Apa yang dibawa oleh formasi pembakaran bintang kebakaran surga, adalah api pembakaran surga tingkat tertinggi surga klan kami. Di bawah surga yang membakar api ini, kamu akan secara instan dibakar menjadi abu. Petik 2. Ledakan. Beberapa puluh pilar api secara bersamaan meledak, terbentuk bersama-sama menjadi lautan api berwarna ungu tua, mengisi seluruh formasi pembakaran bintang api, dan sepenuhnya menelan Yun Ce dan Xiao Lingqi di dalamnya. Kecepatan berputar The Heaven Fire Star Burning Formation mulai naik ke batas-batasnya, mendorong ungu api terbakar surga untuk membakar gila-gilaan. Segala sesuatu dalam formasi yang dalam mulai membara, gelombang panas yang membakar dan bau hangus membanjiri seluruh klan surga pembakaran. Namun, tidak ada setitik pun dari api ungu yang luar biasa ini bocor di luar formasi, dan mereka semua terbakar dalam formasi yang mendalam, menelan segala yang ada di dalamnya tanpa ada petunjuk pemadaman. Di seluruh formasi mendalam, selain api, tidak ada yang lain. Akhirnya, mati. Burning Heaven Blades jatuh tanpa daya ke tanah satu persatu. Semua penatua dan pavilion master itu juga jatuh di pantat mereka, tanpa kata memperhatikan darah segar dan puing-puing di semua tempat, dan bentangan lautan api ungu yang dalam. Dari catatan nenek moyang kita, kekuatan formasi pembakaran bintang Heaven Fire cukup untuk dengan mudah membakar para ahli super kuat dari kaisar tahap akhir realem-realem. Yun Ce sudah pasti mati. Saat ini, dia seharusnya berubah menjadi abu terbakar. Bernafas dengan berat, Fan Moji berbicara ke arah Fan Duanhun. Fan Duanhun juga duduk di tanah lumpuh. Yun Ce meninggal, diselimuti oleh formasi pembakaran bintang surgawi. Tidak ada kemungkinan baginya untuk bertahan hidup, tapi dia tidak bisa merasa gembira sedikitpun. Formasi pembakaran bintang Heaven Fire ini bisa dikatakan sebagai yang terakhir dari Burning Heaven Clan, serta garis pertahanan terkuat mereka. Jika sekte itu suatu hari akan diserang oleh kekuatan yang jauh melebihi kekuatan mereka, setelah formasi pembakaran bintang surgawi dimulai, itu akan cukup untuk membakar semua penyerang. Tapi hari ini, itu benar-benar dipaksa untuk digunakan pada sebuah satu orang. Terlebih lagi, itu adalah masa muda yang hanya 19 tahun. Dan sebelum itu, sejumlah besar murid sekte, dan bahkan para penatua serta guru pavilion sudah meninggal di tangannya. Dalam sehari, klan langit terbakar yang bisa memanggil angin dan memanggil hujan di Kekaisaran Angin Biru, mengalami kerugian besar yang mengerikan. Seluruh kekuatan mereka, akan sangat rusak karena ini, dan mungkin tidak pernah pulih dari kemunduran ini. Dari titik ini ke depan. Saat dia menyaksikan Yun Ce mati dalam formasi pembakaran bintang surga, tidak hanya dia tidak bisa tertawa sedikit pun, dia malah ingin menangis terseduh-seduh. Dalam hatinya, hanya ada suram dan kesedihan yang tak ada habisnya. Jika dia diberi kesempatan lain untuk memilih, bahkan jika dia benar-benar kehilangan martabatnya untuk berkompromi dengan Yun Ce lagi dan lagi, dia akan benar-benar tidak mau memprovokasi dia sedikitpun. Tuan Klan, apakah kamu baik-baik saja? Beberapa Burning Heaven Elders berjalan mendekat, dan bertanya sambil bernapas berat. Tubuh mereka penuh luka, mereka semua memiliki wajah yang hikmat, dan tidak satu pun dari mereka membawa ekspresi kegembiraan. Akan lebih bagus jika Grand Clan Master, atau Grand Elder ada di sini. Jika mereka ada di sini, lalu apa yang akan begitu menakutkan tentang satu Yun Ce, dan bagaimana kita akan didorong ke keadaan seperti itu? Grand Clan Master dan Grand Elder telah menutup panca indera mereka, dan berkultivasi bersembunyi begitu lama. Selain itu, mereka berhenti mengganggu masalah sekte sejak lama. Kecuali mereka muncul sendiri, kalau tidak. Desah. Petik 2. Jangan bicara lagi. Fan Duanhun melambaikan tangannya, bangkit bergoyang dan berkata dengan sungguh-sungguh, kumpulkan semua murid untuk menjernihkan pemandangan, dan juga mempersiapkan urusan pemakaman untuk semua penatua yang sudah meninggal dan para ahli pavilion. Hal-hal lain, dapat dibahas nanti. Petik 2. Bencana ini hari ini, di bagian bawahnya, dibawa kepada kita oleh tidak lain dari diri kita sendiri. Klan langit terbakar kami yang berkembang hingga sekarang, dari yang lebih tua hingga yang lebih rendah, menjadi pelayan, semuanya sombong tanpa batas di dunia luar dan penuh kesombongan. Jika bukan itu masalahnya, lalu bagaimana dendam seperti itu dengan Yun Ce akan ditegakkan? Dan pada akhirnya, bahkan menculik keluarganya. Perilaku tercela seperti itu, akhirnya menjatuhkan pembalasan seperti itu. Ketika Feng Duanhun berbicara, tatapannya yang keras menyapu wajah para tetua satu demi satu. Semua yang bertemu dengan tatapannya menundukkan kepala mereka, dengan rasa malu tertulis di seluruh wajah mereka. Tindakan tercela seperti itu yang mungkin bisa menodai prestise Heaven Burning Clan, jika bukan karena telah menerima dukungan Dewan Penatua, Feng Juecheng pasti tidak akan berani mengikuti keputusannya sendiri, tidak peduli seberapa besar ia membenci Yun Ce. Para penatua ini, untuk membalas Penatua Agung dan yang lainnya, semuanya tidak sabar ingin memisahkan Yun Ce. Dengan demikian, mereka mendukung penculikan anggota keluarga Yun Ce sebagai umpan, dan menyembunyikannya dari Fan Duanhun bersama-sama. Ini juga keputusan mereka, yang membuat sekte menghadapi bencana seperti itu. Lebih dari 1.000 murid dan lebih dari 20 penatua serta Master Pavilion menjadi bangkai mayat. Selain itu, bahkan formasi pembakaran Heaven Fire Star dihancurkan. Jika mereka harus bertanggung jawab, mereka semua bisa dianggap sebagai pendosa Burning Heaven Clan. Para tetua membubarkan satu demi satu, mengatur murid klan untuk membersihkan sekte yang berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dalam sekejap mata, 7,5 menit berlalu, dan emosi murid-murid Burning Heaven Clan akhirnya menetap.
Api ungu Deep Fire Star Burning Formation masih menyala, dan tidak ada tanda-tanda api surut sama sekali. Menurut catatan yang ditinggalkan oleh leluhur mereka, api di formasi pembakaran bintang Heaven Fire akan terbakar selama seperempat jam. Pada saat ini, tatapan Penatua tiba-tiba jatuh ke api di dalam formasi pembakaran bintang Heaven Fire. Kemudian dia mengucapkan suara terkejut dan bingung, cepat lihat, kalian, api dalam formasi mendalam tampaknya sedikit aneh. Petik 2. Api ungu The Heaven Fire Star Burning Formation selalu terbakar diam-diam, dan lautan api yang dihimpunnya telah menyebar dengan baik. Namun saat ini, lautan api melonjak dengan garis demi garis gelombang api. Jumlah gelombang api juga meningkat, berlarian naik dan turun sementara bergelombang dengan kuat, seolah-olah mereka sedang berjuang keras melawan sesuatu. Tiba-tiba, seluruh lautan api berwarna ungu, seolah-olah diangkat oleh sesuatu, sebenarnya perlahan mulai melayang ke atas. Itu benar, seluruh lautan api mengambang. Selain itu, semakin tinggi dan semakin tinggi, dari setengah kaki, ke satu kaki, ke dua kaki. Naik dengan kecepatan genap. Pemandangan yang sangat sulit dijelaskan ini membuat semua orang dari Burning Heaven Clan membeku di tempat, membentak, dan mata mereka menatap lebar, karena mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Pada saat pertama, mereka semua berpikir bahwa mereka melihat sesuatu. Namun, meskipun satu orang bisa berhalusinasi, jika semua orang melihatnya, apakah itu masih menjadi halusinasi? Lautan api masih terus naik, dan perlahan-lahan telah mencapai ketinggian seseorang dari tanah. Dan di bawah lautan api, sesosok yang diselimuti oleh cahaya api berwarna ungu muncul. Lengan kirinya memeluk seorang gadis yang lemah dan tidak sadarkan diri, dan tangan kanannya terangkat tinggi. Di atas telapak tangannya, adalah lautan api berwarna ungu yang membakar. Yun Ce. Ini Yun Ce. Teriakan ketakutan ekstrim benar-benar bergema melalui seluruh klan surga pembakaran. The Yun Ce mereka awalnya dianggap dibakar menjadi abu oleh formasi pembakaran bintang surgawi, sebenarnya belum mati. Dan bukan saja dia tidak mati, dia tidak terluka sama sekali. Bahkan pakaiannya, rambutnya, dan gadis di pelukannya tidak memiliki jejak hangus. Dan seluruh lautan api yang dihasilkan oleh formasi pembakaran bintang api surgawi, api langit terbakar yang cukup untuk membunuh seorang praktisi tahap akhir kaisar mendalam, sebenarnya. Diangkat oleh Yun Ce dengan telapak tangannya. Adegan ini membuat semua murid Burning Heaven Clan, bahkan Penatua dan Master Clan, ketakutan sampai-sampai hati dan nyali mereka hampir terbuka. Mustahil, 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 mustahil. Bagaimana mungkin hal seperti ini terjadi? Seluruh tubuh Fen Duanhun lemas, dan 5 ketidakmungkinan, berturut-turut diucapkan dari mulutnya. Dia, sebagai Master Clan Burning Heaven Clan, benar-benar gemetar di seluruh dengan murid-muridnya yang terbatas. Laut api surga pembakaran yang mengerikan sebenarnya tidak membahayakan Yun Ce sedikit pun, dan malah diangkat olehnya, dan bahkan menjadi nyala api di tangannya. Saat ini, Yun Ce mandi dalam api unggun berwarna ungu, seperti dewa api yang berasal dari dunia para dewa, membuat hati dan jiwa semua orang gemetar ketakutan. Ketika Jasmine mengatakan bahwa formasi berbasis serangan ini adalah formasi api yang mendalam, Yun Ce sudah batal dari semua kekhawatiran, dan membiarkan dirinya ditelan oleh formasi pembakaran bintang surgawi tanpa perlawanan. Di dalam lautan api, dia menyingkirkan Snow Phoenix Beast, dan sepenuhnya mengisolasi semua api, tidak membiarkan Xiao Lingqi dirugikan sedikitpun. Pada saat yang sama, melalui Evil God Fire kemampuan mengendalikan api benih yang tak tertandingi di bawah langit, setelah 7,5 menit penuh, ia benar-benar mencaplok lautan api ini ke dalam kendalinya sendiri. Ingin membunuhku. Kalian bahkan tidak layak. Sambil menyeringai, wajah Yun Ce dipenuhi dengan seringai liar dan dendam gila, kamu ingin membunuhku dengan formasi api yang begitu mendalam. Hanya mimpi bodoh yang tidak masuk akal. Aku pada awalnya ingin melepaskan diri dan pergi. Tapi saya berubah pikiran, tiba-tiba aku ingin tahu pemandangan luar biasa seperti apa itu. Jika bidang api ini menabrak klan surga burningmu. Petik 2. Kata-kata Yun Ce, seperti suara iblis, dan menyebabkan kulit semua orang berubah parah. Ekspresi ketakutan yang mendalam muncul di wajah semua orang yang hadir. Kamu berani. Seorang penatua dengan keras meraung, tetapi langkah kakinya sudah panik mundur di tengah ketakutannya, dan jatuh ke pantatnya. Seluruh orangnya menggigil seperti dedaunan patah tertiup angin. Meskipun lautan api ini menakutkan, ia telah dibatasi dalam formasi yang mendalam, dan tidak akan bocor keluar. Tapi jika itu benar-benar hancur menuju Burning Heaven Clan oleh Yun Ce, Burning Heaven Flames yang menakutkan itu semua akan berubah menjadi api bencana yang paling menakutkan, dan dengan gila membakar, menyebar, dan membanjiri klan surga Burning. Api surga api yang terkandung di dalamnya, akan cukup untuk membakar hampir setengah dari sekte menjadi tanah datar. Jika orang-orang yang hadir ditelan dalam, mereka semua akan mati. Untungnya tidak ada yang bisa melarikan diri. Jika bentangan laut yang terbakar ini benar-benar dilemparkan oleh Yun Ce seperti ini, kemudian Burning Heaven Clan akan sepenuhnya selesai. Anda menyiratkan bahwa saya tidak berani. Mata Yun Ce menyipit, dan memandangi sesepuh yang berbicara. Seluruh tubuh sesepuh itu menggigil, bibirnya bergetar, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan setengah kata. Berhenti, berhenti. Fen Duanhun mengulurkan telapak tangannya ke arah Yun Ce, matanya sepenuhnya merah. Dia berbicara dengan suara bergetar, Yun Ce. Kita bisa membicarakannya, kita bisa membicarakannya. Anda tidak boleh impulsif. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan kalian, anjing tua dari klan surga pembakaran. Petik 2.
Tidak, tidak, tidak. Fan Duanhun dengan tergesa-gesa melambaikan tangannya, dan bahkan seluruh wajahnya dengan kejam menggetarkan ketakutan. Di dunia ini, tidak ada dendam yang tidak terpecahkan. Letakkan api di tanganmu terlebih dahulu. Apapun bisa didiskusikan, apapun bisa diselesaikan. Kesalahan yang kami lakukan, kami pasti akan memikulnya. Untuk masalah sebelumnya, saya pribadi akan meminta maaf kepada keluarga Anda. Kompensasi atau persyaratan apapun, jika Anda mengatakannya. Bahkan jika saya harus mempertaruhkan hidup saya, kami pasti akan memuaskan Anda. Kata-kata ini, diucapkan dari mulut klan Master Klan Surga yang terbakar. Dari sudut pandang sekte, ini sudah kehilangan semua martabat sekte. Namun, apa yang Fan Duanhun hadapi saat ini, adalah ancaman pemusnahan seluruh sekte. Jika sekte itu bisa diselamatkan, bahkan jika itu adalah kata-kata 10 kali lebih memalukan, dia masih harus mengatakannya. Apa kompromi Fan Duanhun dan memohon belas kasihan yang merendahkan dirinya ke tanah diperdagangkan kembali, masih senyum dingin Yun Ce. Tapi bagaimana bisa hamparan besar Burning Heaven Fire bisa begitu mudah dikendalikan? Bertahan untuk sebanyak ini, sudah menjadi batasnya. Jika dia tidak mendorong keluar lautan api dalam waktu 3 napas waktu, lautan api akan langsung meledak di atas kepalanya. Dia melirik bibi kecil yang tidak sadar, dan hatinya sakit, tetapi apa yang dia miliki adalah ketakutan yang lebih besar dan ketakutan yang mendalam akan hal-hal serupa terjadi lagi. Karena Burning Heaven Clan, dia dan Xiao Lingqi hampir berpisah untuk selamanya. Kakeknya juga saat ini di tangan mereka, hidup dan mati tidak diketahui. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, amarahnya yang tak terkendali terbakar dengan gila, dan suara geramnya meraung, kesalahan yang telah kalian lakukan. Harus dibayar kembali dengan harga kehancuran. Semua, dari Anda, mati. Saat kata terakhir jatuh, lengan Yun Ce tiba-tiba mengayun, dan bentangan laut api, yang membawa gelombang panas yang membanjiri langit, menabrak bagian depannya dengan sepasang murid putus asa yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan hal itu terjadi. Bab 337 Master Klan Agung, Fan Yijue. Mengikuti gerakan lemparan lengan Yun Ce, laut api berwarna ungu yang dihasilkan oleh Heaven Fire Star Burning Formation tiba-tiba mengalir ke depan seperti gunung berapi yang meledak. Pada saat itu, semua orang dari klan surga terbakar menjerit tak terkendali di bawah ketakutan ekstrim, apa yang mereka rasakan, seperti kedatangan kiamat. DEVILSPAWN, Kel berani. Tepat pada saat ini, raungan marah bergema seperti guntur bergulir, membuat gendang telinga semua orang berdengung karena shock. Yun Ce tiba-tiba memutar matanya, dan melihat ke arah depan. Dalam tatapannya, dua pria setengah baya yang tampak berusia 40 atau 50 berjubah merah menukik dengan api ungu membakar dari seluruh tubuh mereka. Mereka secepat kilat, dan langsung datang sebelum laut api terbalik. Secara bersamaan, mereka mengulurkan kedua lengan mereka saat raungan terdengar dari mulut mereka, dan bersama-sama mendorong ke arah lautan api surga api. Boom gelombang 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 gelombang. Semburan suara yang sangat suram terdengar, dan lautan api berwarna ungu terbalik tiba-tiba berhenti di sana. Setelah itu, tiba-tiba berbalik arah, dan didorong dengan keras ke arah timur. Kemudian, di bawah sepasang mata lebar yang tak terhitung jumlahnya, itu jatuh lebih dari 1000 meter jauhnya. Ledakan. Dengan gemuruh besar, bidang cahaya api berwarna ungu melonjak ke langit, membakar langit merah, dan bahkan bisa dilihat 50 kilometer jauhnya. Api menyebar dengan gila-gilaan, langsung menelan segala sesuatu di sekitarnya. Gerbang utama Mega Surga Klan Surga langsung terbakar menjadi abu, dan 1/10 dari sekte itu benar-benar tenggelam oleh lautan api. Meskipun meledak di tepi sekte, Burning Heaven Flames yang berserking ini masih memberikan kerusakan ekstrim pada Burning Heaven Clan, tetapi mereka tidak melukai siapapun. Dibandingkan dengan titik pendaratan yang dilemparkan oleh Yun Ce, hasilnya bahkan tidak bisa disebutkan pada hari yang sama. Dua pria parubaya yang mendorong lautan api secara bersamaan mendarat, saat tatapan dan aura mereka terkunci erat pada Yun Ce. Grand Clan Master, Grand Elder. Tak satu pun dari generasi muda murid surga membakar tahu dua ini. Namun, semua sesepuh dan Pavilion Masters di tempat kejadian mengucapkan dengan suara gembira. Beberapa bahkan jatuh berlutut di tempat, saat air mata sukacita mengalir keluar. Satu di tingkat kedua dari Kaisar Realem, yang lain adalah di tingkat keempat dari Kaisar Mendalam Realem. Anda saat ini, bukan pertandingan mereka. Cepat pergi. Jasmine berbicara dengan nada mendesak. Alis Yun Ce tiba-tiba dirajut. Dan pada saat ini, pria parubaya di sebelah kiri sudah eksplosif terbang, seluruh lengan kanannya berubah menjadi naga api ungu ganas yang hancur langsung ke dada Yun Ce. Ekspresi Yun Ce menjadi gelap. Meraih sesar naga, energi mendalam seluruh tubuhnya melonjak saat gambar Skywolf melolong muncul di belakangnya. Skywolf Slash. Ledakan. Gambar Skywolf dan Burning Heaven Fire Dragon bertabrakan di udara, membawa gemuruh yang setara dengan guntur dari 9 langit. Bidang api unggun ungu juga meledak di udara dan menyebar beberapa puluh meter ke arah luar. Ledakan keras udara bahkan telah menjatuhkan sejumlah besar murid-murid klan surga terbakar turun lebih dari 100 meter jauhnya. Di dalam api unggun, Yun Ce menyemprotkan seteguk kabut darah, dan terbang keluar seperti bola meriam, ke laut api berwarna ungu beberapa ratus meter jauhnya. Tapi segera setelah itu, seekor burung salju putih besar terbang dari laut api dengan sayapnya. Menyebar, dan menjadi titik putih di cakrawala dengan kecepatan ekstrim. Pria parubaya berjubah merah perlahan turun, tubuhnya sedikit bergoyang saat ia mendarat.
Sentuhan kemerahan memerah abnormal muncul di wajahnya, ketika ekspresi di matanya menjadi sangat serius. Mengejar dengan cepat, kita pasti tidak bisa membiarkannya melarikan diri. Fan Moji dengan keras meraung saat dia melihat ke arah Yun Ce pergi ke arah. Jangan mengejar. Pria parubaya yang berdiri di depan mengangkat tangannya. Suaranya lembut dan pelan, namun mengesankan sampai hampir membuat darah seseorang membeku. Dia tidak menerima cedera yang terlalu berat. Jika kalian mengejar, itu hanya akan membuang hidupmu. Petik 2. Ketika suaranya jatuh, tubuhnya tiba-tiba goyah ketika dia tiba-tiba menutupi dadanya dengan tangannya. Dari mulutnya, erangan kering keluar. Grand Clan Master, ada apa? Fan Moji berkata dengan bingung. Sungguh kekuatan yang mengejutkan. Melihat ke kejauhan, pria parubaya itu berkata dengan suara mendung, setelah berkultivasi jauh dari dunia selama 20 tahun yang aneh, saya tidak menyangka makhluk sekaliber seperti itu benar-benar muncul di Kekaisaran Angin Biru. Petik 2. Dilihat dari usianya, dia seharusnya belum berusia lebih dari 20 tahun. Sepertinya pada tahun-tahun ini, sesuatu yang besar telah terjadi di dalam Blue Wind. Pria parubaya berjubah merah lainnya juga perlahan berjalan, ekspresi wajahnya sama hikmat. Mereka berdua tidak memilih untuk mengejar Yun Ce. Menjauhkan energi nyala api yang menakutkan itu, tidak mudah dan tidak menyakitkan bahkan bagi mereka, yang kekuatannya berada di alam kaisar yang sangat besar. Mereka telah menggunakan sekuat tenaga ketika mendorong sebelumnya, tidak berani menyimpan apapun sebagai cadangan, tetapi masih tidak berhasil mendorongnya keluar dari sekte. Dan setelah dorongan itu dengan seluruh kekuatan mereka, aura dan darah terus-menerus melonjak dalam tubuh mereka, dan masih belum tenang sampai sekarang. Mereka tahu burung besar putih salju itu, yang jelas merupakan kaisar binatang buas Snow Region of Extreme Ice, Snow Phoenix. Akan sulit untuk mengejar ketinggalan dengan kecepatan Snow Phoenix bahkan untuk mereka. Dari dua pria parubaya ini, salah satu dari mereka adalah Master Clan sebelumnya dari Burning Heaven Clan, yang sekarang adalah klan Grand Master Fan Yijue saat ini. Yang lainnya adalah Grand Elder Fan Xia. Meskipun mereka tampak muda, usia mereka sebenarnya lebih dari 100 tahun. Awalnya, mereka sudah berhenti repot dengan masalah sekte, dan bersembunyi di dalam dasar rahasia sekte untuk berkultivasi dalam keadaan terkonsentrasi. Namun hari ini, mereka secara bersamaan terkejut dengan gerakan besar di dalam sekte tersebut. Melihat darah, mayat yang hancur, dan kekacauan di seluruh tanah, meskipun hati Fan Yijue sudah seperti air, dia masih tidak bisa menahan amarahnya ketika dia bertanya dengan suara berat, Duan Hun, ada apa ini? Siapa pria muda itu tadi? Kalian semua benar-benar terlihat semakin menjanjikan, Sekte Burning Heaven kami yang berumur ribuan tahun, sebenarnya hampir terkubur di tangan seorang pemuda. Petik 2. Meskipun Fan Duan Hun adalah master klan surga Burning saat ini, prestise ayahnya masih tetap ada. Ditambah dengan rasa malu di hatinya, dia menghela nafas panjang, dan perlahan-lahan berbicara seluruh cerita. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Phoenix salju langsung menuju ke timur, dan setelah terbang sangat jauh ke kejauhan, tiba-tiba ia mengeluarkan tangisan meratap. Dengan sepasang sayap yang tidak bisa mengepak lagi tidak peduli apa, itu jatuh lurus ke bawah, membawa Yun Ce dan Xiao Lingqi saat jatuh ke lembah tandus. Bang! Yun Ce jatuh dari punggung Snow Phoenix dengan Xiao Lingqi di lengannya, berturut-turut membalik beberapa kali di tanah, lalu menabrak kepala tebing gunung. Dia duduk dengan susah payah. Dan di sampingnya, kepala Snow Phoenix Beast terkulai ke tanah. Seluruh tubuhnya lemas dan bergetar tanpa henti, bahkan tangisan yang diucapkannya menjadi rengekan tak berdaya. Setelah 3.000 km kecepatan penuh, ia telah mencapai batasnya sejak lama. Selanjutnya, ia menghadiri pertempuran hebat dengan Yun Ce, kemudian juga membawanya dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Snow Phoenix saat ini sudah kehabisan kekuatan dan umurnya. Yun Ce berjalan mendekat, dengan lembut membelai bulu-bulunya yang putih salju dan berkata dengan hati yang sakit, Chan kecil, Anda telah bekerja keras. Kembalilah dan istirahatlah dengan baik. Petik 2. Snow Phoenix membuat teriakan rendah, berubah menjadi aliran cahaya putih, dan kembali ke segel yang dalam. Xiao Lingqi masih belum bangun. Di bawah perlindungan Yun Ce bahwa Yun Ce telah membagi sebagian besar kekuatannya untuk, dia tidak terluka sedikit pun bahkan saat itu instan pertukaran dengan Fan Yijue, sementara Yun Ce sendiri, malah menderita cedera internal yang cukup. Dia masih berpegangan pada Xiao Lingqi, tidak mau melepaskannya, dan setelah beberapa napas berat, dia mulai mengamati pemandangan sekitarnya. Tempat ini sepenuhnya mandul, tanahnya kering dan vegetasi langka. Juga tidak ada jejak kaki di daerah sekitarnya. Dengan pandangan sekilas, gunung-gunung pendek dan batu-batu besar bergerigi ada di mana-mana. Itu harus menjadi tempat yang sunyi yang tidak pernah diinjak orang sejak lama. Tempat ini, jelas masih dalam Burning Heaven Valley. Dan Burning Heaven Valley, adalah wilayah milik Burning Heaven Clan. Yun Ce berpikir sebentar, dan tidak memilih untuk pergi. Sebagai gantinya, dia mengambil sesar naga, dan menabrak tembok gunung di belakangnya. Sangat cepat, sebuah gua lebih dari 10 meter diledakkan. Dia memasuki gua membawa Xiao Lingqi, dan meletakkan Frozen Cloud Barrier yang memotong aura. Tempat paling berbahaya seringkali paling aman. Orang-orang Burning Heaven Clan tidak akan berharap bahwa ketika naik di Sky mendalam Mount, Yun Ce bahkan tidak terbang keluar dari Burning Heaven Valley, dan malah bersembunyi di dalam lembah seperti ini. Yun Ce juga tidak ingin pergi terlalu jauh. Karena Xiao Lai, masih berada dalam Burning Heaven Clan. Ekspresi Xiao Lingqi yang tidak sadar itu damai, seperti bayi yang tertidur lelap.
Ketika Yun Ce dengan lembut meletakkannya, dia sepertinya telah memperhatikan dirinya meninggalkan pelukan Yun Ce, alisnya yang menawan dirajut sedikit, bulu matanya gelisah gemetar, dan ketakutan muncul dari ekspresinya. Yun Ce buru-buru mengangkatnya sekali lagi, dan dengan erat meremas tangannya. Semua kegelisahannya tenang lagi, dan sudut bibirnya bahkan samar-samar terbentuk senyum ringan kebahagiaan. Melihat Xiao Lingqi tepat di bawah hidungnya dan di dalam pelukannya, Yun Ce merasakan kepuasan yang mendalam, tetapi juga sakit hati yang mendalam. Dia ingin membawa mereka pergi setelah dia kembali ke rumah, ke tempat yang tak seorang pun akan menindas mereka. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia dapat melihat mereka, dia telah mengizinkan mereka untuk menghadapi kesulitan seperti itu, karena dia. Dia tidak melepaskan Xiao Lingqi lagi, dan hanya duduk diam di sana memeluknya. Di satu sisi, ia menggunakan energinya sendiri yang mendalam dan perlahan-lahan memperbaiki luka-lukanya. Di sisi lain, ia menyihir jalan agung Sang Buddha, memulihkan luka internalnya dan eksternal dengan kecepatan yang sangat cepat. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Benda brengsek. Sebelum Fen Juecheng berkesempatan memanggil kakek, dia sudah dikirim terbang oleh Fen Yijue dengan tamparan. Tamparan ini sangat berat, seluruh wajah kiri Fen Juecheng sangat membengkak saat darah keluar dari sudut mulutnya. Di tanah, 3 giginya yang benar-benar hancur berguling-guling. Fen Yijue, yang mengetahui tentang seluruh masalah ini, sudah sangat marah. Ketika dia melihat semua orang, dia, yang telah bebas dari emosi selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya terguncang dari kemarahan pada saat ini. Klan Langit Terbakarku, benar-benar melahirkan kalian banyak. Tidak hanya sekelompok tetua pergi hanya untuk membunuh satu pemuda, Anda benar-benar melakukan tindakan tercela dan kotor menculik keluarganya sebagai umpan, betapa fantastisnya. Mengabaikan masalah kalian yang kehilangan semua wajah klan kami, Anda sebenarnya cukup sombong untuk berpikir bahwa Anda menggambar kura-kura tersentak. Tapi terlalu buruk bahwa itu sebenarnya seekor harimau yang bahkan hampir menghancurkan sekte. Jika bukan karena aku dan Zia tiba tepat waktu, kalian semua akan menjadi mayat. Warisan 1000 tahun klan surga burning surga saya, akan terhapus saat itu juga. Petik 2. Sebelum Fen Juecheng berkesempatan memanggil kakek, dia sudah dikirim terbang oleh Fen Yijue dengan tamparan. Tamparan ini sangat berat, seluruh wajah kiri Fen Juecheng sangat membengkak saat darah keluar dari sudut mulutnya. Di tanah, 3 giginya yang benar-benar hancur berguling-guling. Fen Yijue, yang mengetahui tentang seluruh masalah ini, sudah sangat marah. Ketika dia melihat semua orang, dia, yang telah bebas dari emosi selama lebih dari 20 tahun, sebenarnya terguncang dari kemarahan pada saat ini. Klan Langit Terbakarku, benar-benar melahirkan kalian banyak. Tidak hanya sekelompok tetua pergi hanya untuk membunuh satu pemuda, Anda benar-benar melakukan tindakan tercela dan kotor menculik keluarganya sebagai umpan, betapa fantastisnya. Mengabaikan masalah kalian yang kehilangan semua wajah klan kami, Anda sebenarnya cukup sombong untuk berpikir bahwa Anda menggambar kura-kura tersentak. Tapi terlalu buruk bahwa itu sebenarnya seekor harimau yang bahkan hampir menghancurkan sekte. Jika bukan karena aku dan Zia tiba tepat waktu, kalian semua akan menjadi mayat. Warisan 1000 tahun klan surga burning surga saya, akan terhapus saat itu juga. Petik 2. Menghadapi kemarahan Fen Yijue, semua sesepuh dan pavilion master semua diam seperti jangkrik di musim dingin dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Fen Juecheng hampir ditampar pingsan di tempat. Dia berlutut di tanah, gemetaran, apalagi bicara, dia bahkan tidak berani mengeluarkan teriakan kesakitan. Apa yang sudah dilakukan, tidak ada gunanya marah. Fen Zia menggelengkan kepalanya, mendesah panjang, dan berkata, Duan Hun, bagaimana korban saat ini? Fen Duanhun memejamkan mata, dan berkata dengan sedih, di antara 27 penatua, dan 33 guru pavilion, seluruh 31 telah meninggal di tangan Yun Ce, termasuk penatua agung Fen Moli. 127 murid tingkat menengah, dan 1692 murid biasa jatuh dalam pertempuran. Setiap angka yang dibicarakan Fen Duanhun lebih mengerikan dari sebelumnya, sampai-sampai menyebabkan seluruh tubuh Fen Yijue gemetar karena marah. Tinjunya hancur, dan meja batu di sampingnya langsung berubah menjadi tumpukan debu. Dia mengangkat kepalanya, melihat keluar pintu, dan berkata dengan nada rendah dan dalam, anak ini, harus dibunuh. Anggota keluarganya yang lain masih di sini. Dengan kepribadiannya, dia pasti akan kembali. Fen Moji berkata hati-hati sambil memperhatikan dengan cermat perubahan ekspresi Fen Yijue. Tepat ketika Fen Juei akan meledak dengan marah, Fen Zia telah berbicara sebagai gantinya, anak ini, memang harus dibunuh. Apa yang dilakukan sudah selesai, meminjam, umpan, yang sudah diculik adalah metode paling sederhana dan paling efektif. Kakak laki-laki tidak perlu marah untuk masalah ini lebih jauh. Namun, iblis itu sangat terluka dari apa yang saya lihat, menambahkan fakta bahwa dia sudah mengetahui tentang keberadaan kita berdua, dia pasti akan kembali setelah lukanya pulih sepenuhnya. Jadi, dia tidak akan datang lagi setidaknya dalam 7 hari. Dalam periode waktu ini, mari kita selesaikan dulu kekacauan di sekte ini. Petik 2. Fen Yijue terdiam, lalu perlahan mengangguk. Fen Zia berpikir dengan benar, Yun Ce memang akan menunggu luka sendiri untuk sepenuhnya pulih, dan kekuatannya untuk sepenuhnya pulih sebelum dia memasuki Burning Heaven Clan lagi. Namun, apa yang dia benar-benar tidak harapkan adalah bahwa waktu Yun Ce digunakan untuk pulih dari kondisinya yang terluka bukan 7 hari sama sekali. Dia hanya menggunakan 1 hari. Bab 338 hadiah besar dikirim ke pintu. Dengan berlalunya waktu yang lambat dan bertahap, 1 hari berlalu dengan tenang.
Itu adalah tempat yang benar-benar tenang di mana Yun Ce berhenti, dan tidak ada yang datang untuk mengganggunya. Yun Ce menghabiskan 1 hari dalam keheningan sambil memegang Xiao Lingqi di tangannya. Luka-lukanya dan daya yang dikonsumsi sudah pulih sepenuhnya dalam 1 hari dengan kecepatan yang melampaui akal sehat, dan dia tidak merasakan tanda-tanda kelemahan karena luka berat dan konsumsi berlebihan yang dia derita sebelumnya. Xiao Lingqi, yang berbaring di dadanya, juga benar-benar tenang. Wajahnya merah kemerahan, dan luka internalnya, yang pada awalnya tidak terlalu serius, hampir sembuh sekarang. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan suara batuk ringan. Bulu matanya sedikit bergetar, dan dia membuka matanya sedikit demi sedikit. Yun Ce langsung mendeteksi gerakan pingsannya, dan segera membuka matanya dan menatapnya. Bidang penglihatan kabur Xiao Lingqi mulai menjadi jelas. Meskipun agak gelap di dalam tempat mereka tinggal, dia jelas melihat wajah Yun Ce bahkan dalam kegelapan. Kedua matanya bergetar, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menegang. Semua yang terjadi beberapa hari terakhir ini seperti mimpi yang semakin membingungkan. Pada awalnya, dia bahkan tidak bisa membedakan bagian mana dari hal-hal yang dia lalui adalah mimpi, dan bagian mana dari itu adalah kenyataan. Dia dan ayahnya dibawa ke Burning Heaven Clan, yang hanya pernah dia dengar dalam cerita sebelumnya. Dia bertemu Little Che, yang dia rindukan siang dan malam. Dia melihat Che kecil membobol klan surga Burning sendirian, dan menyebabkan kekacauan besar di Burning Heaven Clan yang tak tertandingi. Dia melompat dari tebing gunung yang tinggi, namun merasakan tubuhnya jatuh di dadanya. Kemudian dia akhirnya bertemu dengannya sebelum kesadarannya menghilang. Semua ini adalah ilusi seperti Pipe Dream. Dia tidak tahu apakah mimpi yang akan dia miliki nanti adalah mimpi buruk atau mimpi indah. Ketika matanya terbuka, itu adalah kegelapan yang bersentuhan dengan mereka terlebih dahulu. Tapi tepat setelah itu, dia menemukan Yun Ce, dan matanya bersinar karena khawatir dan juga kebahagiaan. Merasakan suhu tubuhnya dan rasa berbeda yang ia rindukan, ia menyadari bahwa hal-hal ini tidak mungkin untuk dinikmati jika itu hanya ilusi belaka. Kemudian, semua yang dia lihat sebelum kehilangan kesadaran dengan cepat muncul di benaknya, dan air mata mulai mengalir dari matanya dengan cara yang tidak terkendali. Dia dengan paksa menarik dirinya di dadanya, dan memeluknya dengan erat dengan kedua tangannya. Dia kehilangan suaranya karena menangis dalam kesedihan dan rasa sakit, dan di tengah-tengah suara isak tangis, hampir tidak bisa berhasil memanggil dengan suara yang terdengar seolah-olah dia menangis darah. Ce kecil. Ce kecil. Ce kecil. Tetesan air matanya melepaskan cahaya yang berkilauan dan tembus cahaya di dalam gua, dan tampak seperti mutiara di malam yang gelap. Yun Ce menangkap tetesan air mata jatuh di tangannya, seolah-olah dia ingin mengumpulkan hujan atau embun paling berharga di dunia. Saat dia memeluk Yun Ce lagi, menjadi sangat jelas baginya sekali lagi bahwa dia tidak dapat meninggalkannya lagi selama sisa hidupnya. Mereka selalu bersama selama 15 tahun, jadi dia tidak pernah bisa tahu implikasi dari tetap terpisah darinya. Namun, dia benar-benar memahaminya selama 3 tahun terakhir. Kehidupan dan jiwanya sudah terikat padanya sejak lama. Dia merasa seolah-olah dia kehilangan tubuh jiwanya tanpa dia di sisinya, dan setiap hari tidak ada yang berhubungan dengan dia di benaknya. Bibi kecil, Yun Ce meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan memeluknya erat-erat. Tepi matanya menjadi lembab. Dia dengan lembut berkata, itu semua karena aku bahwa kamu dan kakek harus bersedih hati dan sangat menderita. Tapi aku meyakinkanmu bahwa semuanya akan menjadi lebih baik sekarang. Saya tidak akan membiarkan Anda dan kakek merasakan keluhan lagi. Xiao Lingqi hanya bisa menangis. Dia hanya seorang anak berusia 15 tahun 3 tahun yang lalu, dan meskipun dia sekarang sudah 18 tahun, dia masih menangis seperti anak kecil. Tanda pisah tanda pisah tanda pisah tanda pisah. Setelah meninggalkan Anda dan kakek 3 tahun lalu, saya pertama kali pergi ke kuburan ayah untuk mempersembahkan korban. Kemudian, saya mengubah nama keluarga saya menjadi nama ayah kandung saya, dan sejak saat itu mulai menyebut diri saya Yun Ce. Setelah itu, saya meninggalkan Floating Cloud City. Tidak lama setelah itu, saya bertemu dengan orang yang tidak biasa dan dia menjadi tuan saya karena beberapa alasan. Identitas dan keberadaannya sangat istimewa, dan saya tidak diizinkan untuk menyebutkan apapun tentang dia. Karena itu, aku tidak bisa memberitahumu situasinya. Dia membantu saya memperbaiki urat nadi saya yang dalam, mengajari saya hukum kultivasi yang mendalam, melimpahi saya dengan berbagai jenis seni dan keterampilan yang mendalam, dan menyelamatkan hidup saya berkali-kali. Kemudian, saya tiba di kota New Moon sesuai dengan keinginan kakek. Xiao Lingqi meringkuk di depan dada Yun Ce, dan menekankan tangan kecilnya ke dadanya, diam-diam mendengarkan narasinya dengan penuh perhatian. Tubuhnya tidak ingin terpisah darinya bahkan untuk sesaat. Narasi Yun Ce lambat dan sangat panjang, saat dia menceritakan semua kesulitan dan masalah yang dia alami selama 3 tahun terakhir sedikit demi sedikit. Tanpa ada yang menyadarinya, siang telah berlalu dan malam telah tiba. Bulan yang cerah sudah menggantung tinggi di langit di luar gua. Angin malam terkadang bertiup melalui gua, mengisi bagian dalam gua yang panas dan kering dengan sensasi menyegarkan alami. Pengalaman Yun Ce seperti kisah dongeng bagi Xiao Lingqi, yang tidak pernah melangkah keluar dari Floating Cloud City. Meskipun Yun Ce menghilangkan banyak hal dalam narasinya, mendengarkannya masih menyebabkannya tanpa henti menunjukkan ekspresi takjub dan ketakutan yang menyenangkan di wajahnya. Memikirkan kembali semua yang dia lihat di klan surga yang membara, Xiao Lingqi tidak bisa tidak percaya apapun yang dia katakan. Dia,
yang telah melumpuhkan pembuluh darah yang dalam dan disebut sampah oleh seluruh kota, sekarang sudah menjadi individu kelas super yang bisa memaksa sekte peringkat tertinggi Kekaisaran Angin Biru ke dalam situasi tanpa harapan. Dia yakin bisa berpikir begitu karena dia yakin bahwa yang ada di depan matanya tidak lain adalah C kecilnya sendiri. Penampilannya, mata, bau, aura, semuanya milik C kecil yang sangat dikenalnya. Dia mungkin salah mengira semua orang lain di dunia, tetapi tidak mungkin untuk keliru orang lain untuknya. Aku hanya tahu bahwa C kecilku cukup layak untuk menerima bantuan dari surga, jadi suatu hari dia pasti akan melayang di langit, dan semua orang hanya bisa menatapnya. Saya hanya tahu, Xiao Lingqi berbisik sambil menangis air mata sukacita. Pada saat yang sama, rasa takut melintas di dalam hatinya. Tapi rasa takut ini juga menghilang sepenuhnya sekaligus. Meskipun dia sudah melonjak cukup tinggi dan telah menjadi seorang individu yang bisa melihat ke bawah di bumi, meskipun dia sudah mencapai ketinggian sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak bisa menatapnya. Meskipun celah di antara mereka selebar parit surgawi, bagaimana dengan itu? Saat itu, ketika semua orang mengejeknya sebagai sampah, dia memperlakukannya sebagai hal yang paling berharga. Jadi sekarang ketika dia bisa melihat ke bawah dengan jijik di bumi, dia masih akan tetap menjadi C kecilnya. C kecil yang tidak ragu untuk melakukan perjalanan ribuan mil dan dengan berani berlari ke dalam sekte kelas atas Blue Wind Empire dengan niat untuk membunuh, hanya untuknya. Dia percaya bahwa apapun ketinggian yang dia capai di masa depan, tidak akan pernah ada jarak di antara mereka berdua. Dan bahkan jika mereka benar-benar saling menjauh, dia akan dengan mudah menggertakkan giginya dan menghabiskan semua kekuatannya untuk mengejarnya. Dengan langkah besar, bahkan jika dia harus bertindak seperti seekor ngengat yang melemparkan diri ke api. Yun Ce mengatur kompor, dan mulai memasak kaldu kelinci yang lesat. Aroma daging yang melayang di udara tidak diragukan lagi merupakan siksaan yang mencoba bagi dua orang yang sangat lapar. Di tengah-tengah siksaan ini, Yun Ce mulai mendengarkan dengan penuh perhatian narasi Xiao Lingqi tentang 3 tahun terakhirnya. Dia menjalani 3 tahun itu dengan cara yang sederhana sehingga hampir tidak ada perbedaan dalam hidupnya selama waktu itu. Setiap hari dia akan berlatih seni dan pedang yang mendalam, dan kemudian jatuh linglung, kehilangan Yun Ce. Sebelum mereka menyadari, itu sudah tengah malam. Bulan bersinar terang pada posisi puncaknya di langit. Akhirnya, kaldu kelinci dimasak dengan baik. Dia setengah mengisi mangkuk dengan kaldu, dan dengan hati-hati meniup kaldu untuk mendinginkannya sebelum membawa mangkuk di depan Xiao Lingqi. Namun, dia tidak menyerahkannya padanya, dan berkata dengan cara yang sangat alami, "Bibi kecil, aku akan memberimu makan." Petik 2. Xiao Lingqi sudah pulih di bawah perawatan dan perawatan Yun Ce, dan kondisinya tidak berbeda dari normal. Meskipun dia tetap lumpuh di tubuh Yun Ce sampai sekarang, apalagi minum kaldu sendiri, bahkan mendaki gunung dan batu tidak akan menimbulkan masalah baginya. Namun, Yun Ce masih tampak hati-hati merawat pasien yang sakit parah. Xiao Lingqi terkikik dan perlahan-lahan runtuh di tubuh Yun Ce. Dia menyipitkan matanya yang seperti bulan, dan dengan ringan membuka bibirnya. 1 sendok kaldu dibawa di dekat bibir Xiao Lingqi. Kaldu mengalir di dalam mulutnya ketika sebagian menempel di bibirnya yang lembut. Kemudian, itu memasuki tubuhnya, melewati lorong sempit. Arus hangat perlahan-lahan mulai menguap di dalam tubuhnya, menghangatkan tubuhnya dan juga hati sanubari dalam proses. Selama 15 tahun pertama hidupnya, mereka sering saling memberi makan satu sama lain sehingga bisa disebut hal biasa. Tetapi hari ini, dia merasakan kehangatan langsung di kedalaman jiwanya. Karena ini membuat Xiao Lingqi semakin tegas tahu bahwa dia masih C kecilnya, dan tidak pernah berubah selama ini. Dalam suasana yang tenang dan hangat, dia dengan cepat selesai minum semangkuk kaldu. Tepat ketika Yun Ce hendak mengisi mangkuk lagi, dia tiba-tiba berbalik dan gerakannya tiba-tiba mandek. Lalu, dia sedikit mengangkat alisnya. Xiao Lingqi menjadi gugup ketika dia melihat perubahan ekspresi di wajahnya. Sambil memegang erat-erat ke lengannya, dia bertanya dengan panik, "C kecil, ada apa?" Sesh, Yun Ce mengangkat telunjuknya, dan dengan ringan memberi isyarat padanya untuk tetap diam. Segera, suara langkah 2 orang bisa terdengar semakin dekat dari luar gua, dan suara mereka juga menjadi lebih jelas. Petik 2. Aku tidak percaya mereka membuat kita menyusup secara diam-diam ke Blue Evire City selarut ini. Sik, kami telah menjadi kekuatan yang mendominasi di Blue Evire Region selama bertahun-tahun, dan ini adalah pertama kalinya kami merasa begitu tertindas dan tenang. Petik 2. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kekuatan Yun Ce benar-benar sangat mengerikan. Dia hanya seperti monster. Jika Grand Clan Master dan Grand Elder tidak muncul tepat waktu, Burning Heaven Clan akan benar-benar hancur, dan kita juga akan dikremasi bersama dengan Burning Heaven Clan. Petik 2. Menurut dugaan Grand Clan Master, Yun Ce mungkin adalah keturunan dari salah satu dari Sacred Grounds. Kalau tidak, dia tidak akan begitu kuat. Hah? Apa yang kamu katakan? Mungkinkah dia bersembunyi di dalam kota Blue Evire? Petik 2. Aku tidak yakin tentang itu. Namun, Yun Ce menderita luka berat dan dia juga mengkonsumsi banyak kekuatan yang mendalam, jadi dia tentu membutuhkan sejumlah besar pengisian ulang untuk mengisi ulang. Dan dalam wilayah 1000 mil, hanya Blue Evire City yang memiliki pasokan sumber daya terlengkap. Karena persediaan dari tempat-tempat kecil lainnya akan sama sekali tidak memadai untuk seseorang dari tingkat kekuatannya, ada kemungkinan yang sangat besar dia bersembunyi di tempat ini. Master Klan Grand akan secara pribadi berangkat selama kita menentukan tempat persembunyiannya. Luka dan kekuatannya seharusnya belum pulih, jadi saya tidak berpikir dia akan bisa melarikan diri dari tangan Grand Clan Master. Petik 2.
Suara langkah kaki mereka semakin dekat dan dekat. Aura kekuatan mereka yang dalam tidak terlalu lemah. Salah satunya berada di tingkat kelima dari alam mendalam bumi, dan yang lain berada di tingkat keenam alam mendalam bumi, mirip dengan Yunce. Kedua orang harus hall-hall atau individu kelas instruktur dalam klan surga pembakaran. Dari mengomel mereka, Yunce kira-kira mengerti tujuan mereka untuk melewati tempat ini. Kekuatan aura mendalam mereka memungkinkan Yunce meringankan alisnya. Dia memalingkan wajahnya, dan berkata dengan senyum santai, tidak perlu khawatir. Mereka hanyalah dua tikus kecil yang cukup sial untuk datang ke tempat ini. Awasi saya saat saya merawat mereka. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, tubuh Yunce melintas ketika dia bergegas keluar dari pintu masuk gua dengan satu lompatan, dan mendarat tepat di depan dua orang. Penampilannya yang tiba-tiba menakuti pasangan yang sibuk mengobrol satu sama lain. Siapa itu? Mereka berdua bertanya, berteriak dingin dengan cara yang sama. Namun, saat mereka melihat wajah Yunce, mata mereka terbuka lebar dan mereka menjadi terikat lidah. Bahkan dalam mimpi mereka, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu dengan Yunce di tempat ini. Kamu datang tepat waktu. Yunce tertawa dingin. Dia mengucapkan kalimat yang tidak bisa mereka pahami berdua setelah mendengarnya sepenuhnya. Kamu. Sebelum keduanya bisa menyelesaikan kalimat mereka, penglihatan mereka tiba-tiba kabur saat pukulan yang sangat berat, sangat kuat, dan ganas menyerang dada mereka. Bang! Keduanya terpesona seperti sedotan. Orang di sisi kanan bertemu kematian dengan kekerasan di tempat, dan yang di tingkat keenam dari realem mendalam bumi hampir tidak berhasil bernafas. Bagian atas tubuhnya bergetar, dan dia dengan tegas menatap dengan mata terbuka lebar saat Yunce mendekat ke arahnya. Matanya dipenuhi dengan putus asa. Yunce mengulurkan tangannya, melepaskan handle mendalam. Itu langsung terbang dan menusuk jalan ke pikiran orang ini. Segera, semua kenangan milik Master Hall Surga Klan Burning ini menuangkan ke dalam pikiran Yunce pada tingkat yang sangat cepat. Bab 339 menyusup ke penjara pembatas naga. Ada kemampuan menakutkan yang disebut teknik pencarian jiwa di domain roh. Dengan teknik ini, seseorang dapat menyerang pikiran orang lain menggunakan kekuatan spiritual mereka, dan dengan paksa menjara ingatan dalam jiwa mereka. Namun, itu cukup sulit untuk mengaktifkan teknik pencarian jiwa karena hanya bisa bekerja pada orang yang kekuatan spiritualnya jauh lebih lemah daripada pengguna, atau pada target dalam kondisi yang lemah secara spiritual. Lebih jauh lagi, aktivasi teknik ini juga disertai dengan risiko yang sangat besar. Setelah target mengambil kesempatan untuk membalas terhadap teknik, konsekuensi yang akan dihadapi pengguna terlalu mengerikan untuk direnungkan. Tidak hanya penanganan yang mendalam dapat diwujudkan dengan menggunakan kekuatan seseorang untuk melukai musuh, itu juga dapat bermanifestasi menjadi bentuk spiritual murni dan menyerang jiwa orang lain. Jadi secara alami itu juga bisa mencapai semua yang teknik pencarian jiwa mampu lakukan. Selain itu, konsumsi dan kesulitan menggunakan menangani mendalam sangat rendah dibandingkan dengan teknik pencarian jiwa. Selain itu, karena pegangan mendalam adalah entitas yang terpisah, sama sekali tidak ada risiko pembalasan bahkan jika ia gagal mencari pikiran orang lain karena beberapa peristiwa yang tidak terduga. Tidak hanya orang di depan matanya yang memiliki kekuatan spiritual yang jauh lebih lemah daripada dia juga berada di ambang kematian. Karena itu, proses membaca ingatannya menggunakan Profound Handle cukup mudah dan lancar. Pegangan mendalam sangat cepat ditarik oleh Yunce. Adapun orang itu, dia tetap berbaring di tanah dengan mata terbuka lebar, dan tidak lagi mengeluarkan suara. Nama orang ini adalah Fen Zizai, yang merupakan Master Hall dari Aula ke-270 Surga Klan Surga. Seorang bawahan dari Elder ke-8, dia berusia 45 tahun, dan bentuk tubuhnya mirip dengan Yunce. Lebih penting lagi, tingkat kekuatan mendalamnya adalah sama dengan kekuatan mendalam Yunce saat ini, karena ia juga di tingkat ke-6 dari alam mendalam bumi. Tujuan kepergiannya di tengah malam adalah, seperti yang telah dia sebutkan sebelumnya, untuk diam-diam memasuki kota Blue Evire dan mencari tahu apakah Yunce bersembunyi di dalam kota Blue Evire atau tidak. Ini benar-benar hadiah besar yang tidak kuduga akan terima. Yunce mencibir sambil menurunkan alisnya. Setelah mengamati bentuk wajah Fen Zizai ini dengan detail, dia menanggalkan pakaian luar di tubuhnya dan melemparkannya ke dalam Sky Poison Pearl. Kemudian, dia dengan santai meniup lubang di tanah, menendang mayat dua orang di dalamnya, dan menguburkan mereka. Yunce sekali lagi merilis handle mendalam saat masih berdiri di tempat itu, lalu jatuh dengan sedikit linglung ketika dia melihat menangani mendalam berwarna oranye. Saat ini dia dalam kondisi yang paling biasa, dan bahkan belum membuka Evil Soul. Di bawah kondisi seperti ini, handle mendalam yang dirilis seharusnya menjadi handuk mendalam merah, tetapi ketika ia melepaskan handuk mendalam kali ini, itu jelas merupakan handuk mendalam orange. Dia mulai memikirkan masalah ini lagi. Saat itu di Burning Heaven Clan, dia dengan paksa membuka purgatori dan membuang handle mendalam untuk menyelamatkan Xiao Lingqi. Handle mendalam pada saat itu mengesankan Qian mendalam menangani, mirip dengan apa yang dimiliki kakeknya Yun Changhai. Apa yang sedang terjadi? Mengapa handle mendalam akan muncul dalam kondisi lanjut di bawah kondisi normal yang sama seperti sebelumnya? Mungkinkah itu karena sumsum Dewa Naga? Ketika pikirannya mencapai titik, ia segera menemukan jawaban yang paling masuk akal. Kekuatan dari menangani sangat setengah berhubungan dengan pembuluh darah dan setengah dengan pembuluh darah yang dalam. Ketika gerbang Evil Soul terbuka, kekuatan Vena yang dalam akan meningkat dengan cepat, dan pegangan mendalam akan muncul dalam warna level yang lebih tinggi.
Namun, beberapa perubahan telah terjadi pada pembuluh darahnya setelah ia mendapatkan sumsum naga dewa. Darah Dewa Naga telah menganugerahkan perubahan dalam komposisi pembuluh darahnya, dan sumsum Dewa Naga telah menganugerahkan perubahan pada esensi pembuluh darahnya. Meskipun darah Dewa Naga sudah menyatu dengan pembuluh darahnya, sumsum Dewa Naga masih akan menghasilkan darah segar. Ketika sumsum naga dewa masuk ke dalam tubuhnya, itu memungkinkan pembuluh darahnya menjadi lebih dan lebih mirip dengan pembuluh darah Dewa Naga yang tak tertandingi. Dengan cara ini, itu juga akan secara alami membiarkan tangan I mendalam, yang terkait dengan kekuatan dan pembuluh darah, menjadi lebih dan lebih hebat. Dalam kondisi normal saat ini, pegangan sangat besar telah berubah dari merah menjadi oranye. Mungkin di masa depan, warna handle mendalam akan terus-menerus naik ke tingkat yang lebih tinggi hanya seperti naik menjadi oranye. Dengan peningkatan terus-menerus dalam kekuatan Vena mendalam Evil God dan Vena darah Dragon God, handle mendalamnya bahkan mungkin berevolusi ke tingkat tertinggi. Ketika Yun Ce kembali ke dalam gua gunung, Xiao Lingqi langsung melemparkan dirinya ke arahnya dan memeluknya erat-erat. "Ce kecil, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu terluka?" "Haha, jangan khawatir." Yun Ce tertawa dengan sangat santai, "Saat ini, hanya ada beberapa orang di seluruh kekaisaran angin biru yang bisa melukai saya. Kentang goreng itu barusan tidak cocok untukku. Nah, mari kita terus menikmati makanan lezat kami. Lupakan apa yang terjadi tadi." Petik 2. Jantung Xiao Lingqi menjadi tenang. Dia dengan lembut berkata sambil menatap Yun Ce, "Ce kecilku telah tumbuh sepenuhnya, dan telah menjadi sangat luar biasa. Tapi, hehe, kamu tidak merasa sedikit pun asing bagi saya." Petik 2. Tapi tentu saja, tidak peduli apa yang telah terjadi sampai sekarang, kita tetap menjadi orang yang paling intim satu sama lain. Jadi bagaimana saya merasa asing bagi Anda? Sekarang, buka mulutmu. Yun Ce dengan ringan membawa sendok di dekat bibir Xiao Lingqi. Kaldu dalam sendok dicampur dengan bubuk abu-abu yang diam-diam ditaburkan di dalamnya beberapa saat yang lalu. Begitu Xiao Lingqi menelannya, dia tiba-tiba diliputi oleh kelelahan. Matanya sedikit berkedip, dan kemudian dia dengan lemah menutup mulutnya. "Ce kecil, tiba-tiba aku merasa agak lelah." "Lelah? Iya. Lalu mengapa Anda tidak tidur nyenyak? Saya akan berada di sini di sisi Anda." Petik 2. Xiao Lingqi menjawab dengan lembut setuju. Seluruh tubuhnya rileks, saat dia benar-benar tenggelam ke dalam alam mimpi. Tak lama, suara napas Xiao Lingqi menjadi halus dan stabil, tanda khusus dari orang yang tidur nyenyak. Yun Ce mengambil selimut dan meletakkannya di tanah. Lalu ia dengan lembut meletakkan Xiao Lingqi di atasnya. Dia berkata sambil menatap wajahnya yang tertidur dengan tenang, "Maaf, bibi kecil. Tapi jangan khawatir, saya akan segera kembali. Saya yakinkan Anda bahwa ketika Anda akan bangun dan membuka mata Anda, saya dan kakek yang akan Anda lihat terlebih dahulu." Petik 2. Meskipun dia telah berhasil menyelamatkan Xiao Lingqi, kakeknya Xiao Lai masih di tangan klan surga yang terbakar. Setiap detik tambahan ia tinggal di tempat itu adalah detik tambahan dari Xiao Lai yang sengsara dan lebih dalam bahaya. Karena itu, ia harus menggunakan yang terbaik untuk menyelamatkan kakek dalam kecepatan tercepat. Dia tidak bisa lagi menunggu sedetik pun untuk menyelamatkannya. Adapun cara menyelamatkannya, rencana itu sudah terbentuk di dalam hatinya saat ini. Namun, dia secara alami tidak bisa membawa Xiao Lingqi bersamanya, dan jika dia meninggalkannya sendirian di tempat ini, dia pasti akan merasa khawatir dan takut. Jadi dia hanya bisa memilih untuk membuatnya jatuh tertidur lelap. Yun Ce keluar dari gua, dan setelah 7,5 menit, dia selesai menyembunyikan pintu masuk gua. Dia berpikir sebentar, lalu mengeluarkan 5 tetes darah Raja Naga dari dalam mutiara racun langit. Dia mencampur lebih dari 10 ramuan obat dengan mereka, mencelupkan larutan itu ke dalam air dan memurnikannya, dan menghasilkan 5 tetes jade cair beku mendalam. Dia memanggil binatang Phoenix Salju, dan memberinya semua 5 tetes jade cair beku mendalam. Setelah meminum jade liquid yang sangat beku, Snow Phoenix yang awalnya sangat putus asa segera mengeluarkan teriakan rendah, dan kedua sayapnya mulai mengepak dengan kuat. "Caner, itu belum lama sejak terakhir kali, tapi aku akan mengganggumu lagi. Namun, kali ini tidak akan terlalu lama, jadi Anda pasti harus bertahan." Kata Yun Ce merasa agak bersalah, saat dia membelai dan membelai bulu ekornya. Jade cair yang dalam membeku bisa membiarkan Snow Phoenix pulih dengan cepat adalah kekuatan, tapi itu tidak dapat memulihkan vitalitas Snow Phoenix Beast. Terbang dengan kecepatan ekstrim sambil meminjam daya eksternal, akan menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada vitalitasnya. Tapi hari ini, Yun Ce hanya bisa bergantung padanya lagi. Dia menempatkan Snow Phoenix di dalam segel yang dalam dan berganti pakaian Fen Zisai. Yun Ce juga mengatur rambutnya, dan memakai cincin spasial Fen Zisai. Dia membawa tangannya ke wajahnya, dan mulai membuat gerakan mengolesi. Segera, wajahnya tampak persis sama dengan wajah Fen Zisai. Lalu dia menyesuaikan postur berjalannya, dan melangkah ke arah klan surga yang membara. Itu sudah larut malam, dan Burning Heaven Clan masih dalam gangguan total pada saat ini. Sama sekali tidak pulih dari musibah yang dihadapinya kemarin. Gerbang utama klan yang megah dan kuat telah menghilang tanpa jejak, dan yang mereka gunakan sebagai pengganti sudah hancur. Di atas reruntuhan, lebih dari 10 orang masih menjaga posisi penjagaan sebelumnya, dan beberapa dari mereka menguap dari waktu ke waktu. Pada saat itulah sosok manusia datang ke tempat sambil berlari dengan langkah tergesa-gesa. Kedatangannya segera menarik perhatian murid Burning Heaven Clan yang menjaga gerbang, dan dia berkata dengan suara tegas, "Siapa yang pergi ke sana?"
Ini aku. Langkah orang yang mendekati tempat itu melambat, dan dia menjawab dengan suara angkuh dan keras. Oh, jadi itu Master Hall ke-22. Maafkan saya karena ketidaklayakan saya. Ketika murid yang menjaga gerbang melihat dengan jelas orang yang datang ke tempat itu, dia segera melangkah ke samping saat dia menundukkan kepalanya dengan hormat. Murid Burning Heaven Clan yang lain bertanya, 70 Second Hall Master, bukankah Anda hanya pergi ke Blue Evire City dengan 70 ketiga Hall Master? Bagaimana Anda kembali begitu cepat? Tentu saja, karena aku sudah mendapatkan beberapa informasi penting, aku bergegas kembali untuk melaporkannya kepada sesepuh. Fen Zizai berkata dengan setengah terburu-buru dan setengah tidak sabar, pastikan untuk menjaga tempat ini dengan benar. Sekte kami sedang dalam krisis sekarang, jadi kamu benar-benar tidak boleh membiarkan orang asing mendekati tempat ini. Petik 2. Setelah selesai berbicara, dia buru-buru memasuki sekte, langsung ke kediaman Penatua ke-8. Semua orang dari Burning Heaven Clan mempraktikkan Burning Heaven Art dari atribut api. Akibatnya, semua orang memiliki beberapa elemen api bergoyang di sekitar tubuh mereka. Yun Ce mencapai titik ini sangat sederhana karena kehadiran benih api dewa jahat di tubuhnya. Meskipun dia tidak dapat membuat aura dari kekuatannya yang mendalam tampak benar-benar identik dengan Burning Heaven Art, selama tidak ada yang memusatkan pikiran mereka dan secara serius mencoba untuk membedakan auranya, akan sangat sulit untuk membedakannya. Selain itu, kekuatan mendalam Yun Ce benar-benar mirip dengan Fen Zizai dalam kondisi normal. Oleh karena itu, penyamarannya hampir dapat dianggap sempurna. Meskipun sudah larut malam, ada banyak murid berpatroli di dalam klan surga pembakaran. Namun, tidak ada dari mereka yang curiga bahwa orang yang melewati mereka hanya diam-diam menggantikan Fen Zizai. Tidak ada yang menghalangi Yun Ce di sepanjang jalan, dan dia memasuki pavilion tempat Elder ke-8 tinggal. Ketika dia mengklaim bahwa dia memiliki beberapa informasi penting untuk dilaporkan, dia dapat melihat Penatua ke-8, Fen Mochi, seperti yang dia inginkan. Fen Mochi belum tertidur. Melihat Fen Zizai, dia bertanya dengan suara yang dalam, ada apa? Bukankah aku membuatmu dan Zhengzi menyelinap ke Blue Evire City, untuk memanfaatkan malam ini dan memeriksa apakah Yun Ce telah melarikan diri ke tempat itu atau tidak? Jadi bagaimana Anda kembali begitu cepat? Juga, informasi penting apa yang ingin Anda laporkan? Fen Zizai, dengan tergesa-gesa berkata, melaporkan kepada Penatua. Tidak perlu mencari-cari Blue Evire City lagi. Di jalan saya terdengar dikirim ke beberapa teman lama saya yang tinggal di Blue Evire City untuk menanyakan tentang Yun Ce. Mereka mengatakan kepada saya bahwa kemarin sore, mereka melihat seekor burung besar yang seputih salju dan sangat megah terbang melewati kota Blue Evire. Kemudian mendarat di sekitar bagian utara kota. Setelah itu, mereka tidak melihat burung besar itu terbang lagi dari kota, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Yun Ce saat ini, bersembunyi di dalam Blue Evire City. Petik 2. Jadi seperti yang kami harapkan. Fen Mochi berdiri ketika dia mengeluarkan suara, dan dia memiliki ekspresi marah di wajahnya, Dia hanya memandang rendah kita, Burning Heaven Clan, untuk dengan berani masuk ke dalam Blue Evire City. Dia berpikir bahwa kita tidak akan berani mengambil inisiatif untuk mengejarnya, Saat ini kami memiliki Grand Clan Master dan Grand Elder bersama kami. Aku akan melihat bagaimana dia masih mempertahankan sikap arogannya. Petik 2. Fen Zizai, diam-diam mencibir, dan kemudian terus berbicara, Penatua, meskipun memang benar bahwa Yun Ce bersembunyi di dalam Blue Evire City, itu masih tempat yang sangat besar, dan Yun Ce pasti akan bijaksana. Jadi saya pikir akan sangat sulit untuk menentukan tempat persembunyiannya. Saya membicarakannya dengan Zhengzi dan dia terus melanjutkan menuju kota Blue Evire di depanku. Murid ini bergegas kembali dengan sangat cepat untuk meminta instruksi dari sesepuh tentang suatu masalah. Petik 2. Ada apa? Kata Fen Mochi sambil mengangkat alisnya. Fen Zizai, dengan paksa menelan air liurnya, dan berkata dengan ekspresi gugup, Yun Ce memiliki anggota keluarga, yang tampaknya berada di lantai paling bawah penjara pembatas naga. Murid ini menginginkan sesuatu di tubuh orang ini. Apapun akan baik-baik saja, seperti pakaian atau bahkan liontin. Lalu aku akan segera bergegas ke Blue Evire City malam ini juga, dan menggantung benda itu di tempat yang mencolok. Mungkin itu bisa menarik Yun Ce keluar dari persembunyiannya. Dan begitu dia memasuki garis pandang kita, maka kita bisa dengan mudah mengetahui keberadaan dan tempat persembunyiannya. Ini hanya ide yang tidak berharga dari murid ini, dan saya ingin meminta instruksi kepada Penatua. Petik 2. Oh, Fen Mochi menunduk dan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah waktu yang lama, dia perlahan berkata, cara seperti ini terlalu jelas, dan sangat sulit untuk membuat orang yang ditargetkan ketagihan. Tapi dia masih muda, penuh semangat dan vitalitas, dan melakukan hal-hal yang sangat impulsif. Mungkin ini akan sangat efektif dalam kasusnya. Baiklah, mari kita lakukan seperti yang Anda katakan. Namun, meskipun Yun Ce saat ini terluka, Anda dan Zhengzi benar-benar tidak mampu berurusan dengannya. Dia seharusnya sangat lelah dan tegas sekarang, jadi kamu harus sangat berhati-hati. Jika Anda mengetahui tempat dia tinggal, Anda harus segera mengirim suara kepada saya. Petik 2. Iya Pak. Ini adalah tablet perintah saya. Dengan tablet perintah ini Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar dari penjara naga confining. Cepatlah sekarang. Fen Mochi melemparkan tablet perintah merah pada Yun Ce, saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Tablet perintah ini adalah hal yang paling diinginkan Yun Ce saat ini.
Di bawah penyamarannya yang sempurna, dia berpikir tentang bagaimana segala sesuatu telah berkembang lebih lancar dari yang dia bayangkan. Yun Ce mengambil tablet perintah, dan pergi. Kemudian, dia langsung pergi ke penjara pembatas naga. Fan Mochi tetap berdiri di tempat itu sambil bergumam sendiri sesaat. Dia samar-samar merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya di atasnya. Setelah beberapa saat dia mengambil batu giok transmisi suaranya, dan berbicara, "Klan Tuan, kita sudah memastikan bahwa Yun Ce bersembunyi di kota Blue Evire. Penjara naga mengurung adalah penjara internal klan surga yang membara. Murid-murid yang telah melakukan kesalahan besar atau melakukan kejahatan serius dikurung di sana. Musuh pribadi klan surga yang terbakar dan mereka yang melakukan sesuatu untuk menimbulkan kebencian klan, juga dipenjara di dalam penjara. Tentu, ada juga beberapa orang yang hanya memiliki kebebasan mereka dibatasi oleh klan surga pembakaran atau diam-diam disembunyikan di antara orang-orang yang terkunci di dalam penjara. Penjara Dragon Confining memiliki total 7 lantai, semakin rendah lantai, semakin gelap dan suram jadinya. Demikian juga, semakin rendah lantai, semakin banyak orang penting dan penjahat serius yang terkurung di dalam diri mereka. Penjara pembatas naga ini adalah tempat yang penting. Kamu tidak boleh masuk tanpa izin. Saat Yun Ce mendekati gerbang penjara naga, seorang murid penjaga menghalangi jalannya sambil memperingatkan dengan suara keras. Yun Ce mengeluarkan tablet perintah, dan mengangkat kepalanya ketika dia berkata, dengan perintah dari Elder 8, saya akan pergi ke lantai 7 penjara pembatas naga untuk mengambil sesuatu di tubuh tahanan. Petik 2. Murid penjaga melihat tablet perintah, dan mengangguk. Kemudian, dia secara pribadi memimpin jalan di depan, tolong ikuti saya. Petik 2. Mengandalkan tablet perintah Fan Mochi, Yun Ce melangkah masuk ke dalam penjara pembatas naga tanpa rasa takut dan bahaya, seperti yang diinginkannya. Meskipun ia memiliki loh komando, 4 penjaga yang memegang pedang masih ikut bersamanya, berjalan dekat sebelum dan di belakangnya begitu ia memasuki penjara. Lagi pula, ada orang-orang seperti itu yang terkunci di dalam penjara pembatas naga yang penemuannya oleh orang luar bisa menyebabkan kebencian yang dalam. Bahkan ada beberapa individu istimewa yang akan membenci dan mengolok-olok pemandangan orang biasa. Misalnya, individu-individu sekte inti yang diam-diam ditangkap untuk merebut seni yang mendalam atau rahasia dari beberapa sekte besar. Dan mungkin orang lain seperti Xiao Lai, yang paparannya dapat menyebabkan klan surga terbakar kehilangan semua martabatnya, untuk digunakan sebagai umpan. Petik 2. Ketika dia memasuki penjara pembatas naga, bau menyengat menyerbu inderanya. Semakin rendah dia pergi, semakin kuat bau busuk itu, dan dia tidak bisa tidak menunjukkan cemberut di wajahnya. Memikirkan kakeknya dikurung di tempat seperti ini, hatinya mulai dipenuhi dengan amarah. Dia menahan amarah dan kesabarannya, dan terus berjalan ke bawah bersama dengan para murid penjaga yang berjalan dengan langkah yang tidak tergesa-gesa. Setelah berjalan melalui rute melingkar untuk sementara waktu, mereka akhirnya mencapai lantai 7 penjara naga confining. Tepat saat dia tiba di lantai 7, Yun Ce melihat Xiao Lai sekilas. Karena dia dikurung di dalam sel penjara yang tepat di depan gerbang penjara lantai 7. Bab 340 memikat macan keluar dari sarangnya. Xiao Lai bersandar di sudut penjara naga mengurung. Wajahnya kurus dan kulitnya tampak kuyu. Tidak ada amarah, tidak ada dendam, tidak ada panik atau perjuangan. Mengenai kedatangan seseorang, dia tidak memiliki reaksi sedikit pun, seolah-olah dia sudah benar-benar acuh tak acuh terhadap kehidupan dan kematiannya. Sebagai siapapun dari kota kecil yang dibawa ke ruang bawah tanah Burning Heaven Clan, siapapun akan tahu bagaimana dia akhirnya akan berakhir. Aura Xiao Lai sangat lemah, dan disertai dengan tanda luka internalnya yang ringan. Namun, tidak ada bekas luka di tubuhnya, yang memungkinkan Yun Ce menarik napas lega. Murid yang menjaga penjara melangkah maju, membuka pintu penjara yang berat, dan kemudian berkata dengan kaku, masuk, ingatlah untuk cepat. Petik 2. Tidak perlu, mata Yun Ce menjadi dingin. Sebelum keempat penjaga penjara murid punya waktu untuk bereaksi, kesalahan naga sudah ada di tangannya, dan langsung menyapu sekali. Kamu. Bang. Seluruh permukaan penjara naga mengurung sedikit bergetar ketika keempat murid penjaga penjara langsung dikirim terbang dengan keras. Untuk secara langsung diserang oleh kesalahan naga, hasil mereka tidak diragukan lagi akan menjadi kematian instan. Sebelum mereka mati, mata mereka membelalak, mencerminkan naga Vault yang mengerikan itu. Perubahan mendadak ini segera menyebabkan lantai 7 penjara pembatas naga menjadi kacau. Semua orang yang terkunci di dalam penjara melemparkan diri ke depan, dan tidak diketahui apakah mereka melolong karena kegembiraan atau ketakutan. Pada saat itulah Xiao Lai yang masih maut mengangkat kepalanya. Yun Ce mengambil langkah besar ke depan, meraih ke lengan Xiao Lai dengan satu tangan saat dia berteriak secara emosional, kakek, ini aku. Ini Cir. Saat dia mengatakan itu, Yun Ce dengan lembut menyeka wajahnya, dan wajahnya segera muncul dalam garis pandang Xiao Lai. Mata Xiao Lai yang redup tiba-tiba meledak dengan cahaya. Dia meraih ke lengan Yun Ce saat seluruh tubuhnya bergetar dengan emosi. Cir, kau. Kau. Yun Ce berkata dengan ekspresi tegas, kakek, sudah beberapa saat sejak kita bertemu satu sama lain, aku punya begitu banyak hal yang ingin aku katakan kepadamu, tapi sekarang bukan waktu yang tepat. Kita harus meninggalkan tempat ini dulu. Jangan khawatir kakek, kami pasti akan melarikan diri. Bibi kecil sudah menunggu kami di tempat yang aman. Petik 2. Xiao Lai memperbaiki pandangannya pada Yun Ce, dan memiliki jutaan emosi dan kata-kata untuk dikatakan.
Saat dia melihat ekspresi Yun Ce, dia merasakan aura yang setebal gunung, tidak terbatas seperti laut, yang aneh namun tidak asing. Dia mengangguk dengan berat, oke. Baik. Apa yang terjadi? Teriakan keras terdengar dari atas, disertai dengan suara langkah kaki yang mendekat. Yun Ce mengangkat Xiao Lai, memegang erat-erat tubuhnya dan berkata dengan lembut, kakek, kita akan pergi sekarang. Hah? Yun Ce dengan keras menarik napas dalam-dalam dan berteriak rendah. Diikuti oleh suara tangisan naga yang keras dan jelas, Dragon Vault menabrak ke atas. Ledakan, 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 ledakan. Sebuah suara yang sangat besar, seolah-olah langit dan bumi telah runtuh, bergema di seluruh Burning Heaven Clan, membuat Burning Heaven Clan yang awalnya tenang dipenuhi dengan tangisan yang mengkhawatirkan saat teriakan-teriakan muncul dari setiap sudut malam. Hanya dalam satu serangan dari Yun Ce, seluruh penjara naga bertingkat 7 berlantai langsung telah ditembus. Yun Ce tiba-tiba tidur sambil membawa Xiao Lai, langsung naik setinggi 66 meter, kembali ke lantai dasar Burning Heaven Clan. Tanah terbuka yang tiba-tiba meledak secara alami menarik setiap pandangan di sekitarnya, tetapi ketika murid-murid surga pembakaran di dekatnya dengan jelas melihat siapa yang telah mendarat, wajah mereka langsung berubah menjadi teror tanpa akhir, Yun Ce. Segel yang mendalam di punggung tangan Yun Ce memancarkan sinar cahaya, dan Snow Phoenix Beast muncul di sampingnya di tengah-tengah seruan panjangnya. Dia dengan cepat mendorong Xiao Lai ke punggung Snow Phoenix dan berkata dengan tenang, kakek, biarkan Little Chan membawamu pergi dulu. Ini akan membawamu ke tempat bibi kecil. Aku akan tinggal untuk menyelesaikan keluhan pribadi. Yakinlah, paling banyak dalam 4 jam, aku akan kembali dan bertemu dengan kalian berdua. Little Chan, cepat pergi. Menyemangatimu. Sebelum kata-kata cemas Xiao Lai benar-benar meninggalkan mulutnya, Snow Phoenix dengan cepat pergi bersama angin di tengah tangisan burung yang panjang. Seperti bintang jatuh salju di bawah malam gelap, bintang itu menghilang dari pandangannya dalam sekejap mata. Yun Ce belum mendengar kata-kata Xiao Lai kemudian, tetapi dia tahu apa yang ingin dikatakan Xiao Lai. Saat dia menyaksikan Snow Phoenix terbang ke kejauhan, Yun Ce tersenyum riang. Begitu dia membalikkan wajahnya langsung menjadi dingin. Dengan kecepatan Snow Phoenix, bahkan Grand Clan Master Clan Burning Heaven mungkin tidak bisa mengejar mereka. Tetapi saat ini, Snow Phoenix didukung oleh kekuatan medis, dan pada dasarnya tidak mampu mempertahankan kecepatan terbangnya yang sangat cepat. Menambah fakta bahwa lokasi Xiao Lingqi saat ini tidak terlalu jauh dari Burning Heaven Clan, dia sama sekali tidak bisa bepergian bersama dengan Xiao Lai. Jika dia melakukannya, ada kemungkinan besar bahwa mereka akan disusul, dan tempat persembunyian akan ditemukan. Selain itu, tujuan Burning Heaven Clan tidak pernah benar-benar Xiao Lai, dan sebaliknya dia. Karena dia telah muncul, jelas tidak akan ada orang yang peduli dengan Xiao Lai. Begitu Xiao Lai pergi, dia pada dasarnya benar-benar aman. Setelah menyelamatkan Xiao Lingqi dan Xiao Lai dengan aman dari Burning Heaven Clan, Yun Ce akhirnya merasa nyaman. Tetapi baginya, situasi yang dihadapi jelas belum berakhir. Karena sekarang adalah saatnya ia secara resmi akan meminta pembayaran dari Burning Heaven Clan. Dragon Vault dengan keras menabrak tanah dengan keras, dan lebih dari 10 garis retakan menyebar dengan cepat dari bawah kakinya. Mereka meluas sampai ke kaki murid-murid surga yang membara, membuat mereka buru-buru mundur ketakutan. Melihat angka-angka maaf murid-murid surga pembakaran itu, dia tertawa liar dan